Aktifkan lonceng untuk notifikasi cepat. Garis keturunan terkuat, Season 21. Dengan Markis Iblis yang tak tertandingi kemungkinan memimpin puluhan ribu anggota ras iblis untuk menerobos perbatasan pada waktu yang tidak diketahui, kematian berbagai jenius mengerikan itu tiba-tiba tampak tidak berarti. Manusia sejati pedang langit dan dua leluhur markis bela diri lainnya dengan cepat membawa orang-orang mereka dan naik ke alam baka, karena masalah ini harus dilaporkan kepada 9 sekte besar sesegera mungkin. Jika iblis besar dari alam markis iblis benar-benar berhasil melepaskan diri, di era kemunduran seni bela diri ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia akan tak terkalahkan di dunia. Dengan sedikit saja kecerobohan, warisan ribuan tahun dari 9 sekte besar akan hancur dalam sekejap. Tak lama kemudian, di wilayah tengah gurun naga ganda yang luas, hanya tersisa kelompok leluhur tua Qing Yun dan Situ Jing. Yang Fan, akulah yang mencelakaimu, akulah yang mencelakaimu. Mata leluhur Qing Yun kosong, masih sangat menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dia lebih tegas hari itu dan tidak membiarkan Yang Fan memasuki alam rahasia roh iblis, Yang Fan tidak akan binasa di usia muda seperti ini. Leluhur tua, ini bukan salahmu. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, orang baik diberkati oleh surga. Kakak senior Yang Fan jelas bukan orang yang akan mati muda. Situ Jing masih tidak percaya bahwa Yang Fan telah jatuh ke alam rahasia roh iblis. Mengingat kembali hari itu, dia berulang kali berpikir bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian, tetapi apa hasilnya? Dia berulang kali menyegarkan pemahamannya, dan pada akhirnya, bahkan Jenderal Naga Banjir Biru, yang telah berubah menjadi Naga Banjir, langsung dikalahkan olehnya. Memikirkannya sekarang, kali ini tidak akan terkecuali. Mungkin Yang Fan secara tidak sengaja kehilangan giok naga biru, itulah sebabnya dia tidak diteleportasi keluar dari alam rahasia tepat waktu. Setiap murid Sekte 7 Bintang, sebelum memasuki alam rahasia roh iblis, akan dianugerahi liontin giok berbentuk naga, yang disebut giok naga biru. Liontin ini mengandung jejak aura token naga biru, dan inilah kunci untuk dibimbing keluar dari alam rahasia tersebut. Tidak sengaja kehilangan giok naga Asure. Mendengar ini, mata leluhur tua Qing Yun berbinar. Selama ribuan tahun, bukan berarti tidak ada seorang pun yang kehilangan liontin giok penuntun mereka dan terjebak di alam rahasia, hanya untuk berhasil meninggalkan alam rahasia roh iblis 10 tahun kemudian dengan merebut liontin giok penuntun dari peserta ujian berikutnya. Meskipun contoh seperti itu sangat langka, mungkin muncul sekali setiap beberapa abad, bukan berarti tidak ada. Namun, secercah harapan itu dengan cepat sirna. Alam rahasia roh iblis saat ini tidak seperti sebelumnya, alam itu benar-benar dikuasai oleh ras iblis, dengan jenderal iblis tingkat rendah di mana-mana, jenderal iblis tingkat menengah sebanyak anjing, dan bahkan seorang iblis agung alam markis iblis yang tak tertandingi memimpinnya. Bahkan bagi leluhur alam markis bela diri seperti mereka, bertahan hidup di dalam selama 10 tahun akan sangat sulit, apalagi seorang junior seperti Yang Fan. Leluhur tua, tenanglah, kekuatan kakak senior Yang Fan tidak sederhana. Di dalam alam rahasia roh iblis yang luas, selain iblis besar alam markis iblis itu, aku khawatir tidak ada ras iblis lain yang bisa menandinginya. Seolah membaca pikiran leluhur tua Qing Yun, Situ Jing tersenyum tipis, lalu secara singkat menceritakan prestasi mengesankan Yang Fan yang melawan gunung sendirian. Apa? Menghancurkan jenderal iblis tingkat atas dengan satu telapak tangan. Langsung mengalahkan jenderal naga banjir biru yang telah berubah menjadi naga banjir. Apa kau bermimpi? Apakah ini Yang Fan? Selain Su Feng dan beberapa orang lain yang sudah mengetahui hal ini, sebagian besar para jenius tingkat manusia dan tingkat bumi dari Sekte 7 Bintang tersentak kaget, seolah mendengarkan legenda mitos. Seorang jenderal iblis tingkat atas, bahkan seorang leluhur markis bela diri biasa pun mungkin tidak mampu menghancurkannya dengan satu telapak tangan, bukan? Dan jenderal naga banjir biru itu, yang mampu menekan banyak iblis, kekuatannya jelas jauh lebih unggul daripada seorang jenderal iblis tingkat atas, bahkan sebanding dengan banyak leluhur markis bela diri. Dibandingkan dengan seniman bela diri manusia, ras iblis lebih berpegang pada prinsip kekuatan, mempraktikkan hukum rimba yang brutal. Tanpa kekuatan yang cukup, betapapun mulianya garis keturunanmu, tidak ada ras iblis yang akan tunduk padamu. Dan Yang Fan, seorang murid baru, belum genap 20 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bagus, bagus, bagus. Mendengar itu, leluhur tua Qing Yun dengan gembira berkata, bagus 3 kali berturut-turut. Dia tidak meragukan kata-kata Situ Jing, dia tidak percaya Situ Jing berani menipunya. Dia juga pernah mendengar nama Jenderal Naga Banjir Biru. Meskipun bisa berubah menjadi naga banjir dan mungkin hanya kedok, tidak mampu menampilkan bahkan 1/10.000 kekuatan naga banjir binatang ilahi, itu tetap sangat kuat, pasti mampu menekan banyak leluhur markis bela diri. Bahkan dia, seorang markis bela diri tingkat 6, tidak bisa memastikan bahwa dia bisa mengalahkannya dengan mantap. Karena Yang Fan bisa mengalahkan Jenderal Naga Banjir Biru, kekuatannya yang dahsyat sudah tidak kalah dengan kekuatannya sendiri sebagai seorang leluhur, dan mungkin bahkan melampauinya. Dengan kekuatan seperti itu, selama dia tidak bertemu dengan markis iblis itu, pada dasarnya tidak akan ada bahaya besar. Di usianya yang baru 15 tahun, ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Yang Fan pastilah orang yang ditakdirkan besar dan disukai surga, dan seharusnya tidak mudah binasa di sini. Ia pasti secara tidak sengaja kehilangan giok naga biru, pastilah begitu. Setelah menenangkan diri, hati leluhur tua Qing Yun yang putus asa menjadi jauh lebih tenang. Saat berikutnya,
Tatapan leluhur tua Qing Yun menyapu ke-28 orang yang hadir, memperingatkan, jagalah masalah Yang Fan untuk diri kalian sendiri. Siapapun yang berani bergosip, jangan salahkan aku jika aku bersikap tanpa ampun. Seorang anak berusia 15 tahun dengan kekuatan tempur markis bela diri tingkat menengah, sungguh monster, apalagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Bahkan jika leluhur 7 bintang dan leluhur pendiri lainnya dibangkitkan, mereka mungkin akan kesulitan untuk mengimbanginya. Setelah terungkap, 9 sekte besar lainnya, dan bahkan keluarga kerajaan Tang Agung, akan sulit mentolerirnya dan ingin melenyapkannya dengan cepat. Sifat manusia itu gelap. Seorang jenius yang luar biasa seperti dia, jika dia tidak dapat kita manfaatkan, maka hancurkan dia sesegera mungkin. Selama ribuan tahun, jumlah jenius yang meninggal sebelum waktunya sungguh tak terhitung, seperti ikan yang menyeberangi sungai. Jalan Yunlong, salah satu dari 12 jalan di bagian barat dinasti Tang Agung, dan juga tempat paling kacau di bumi barat. Karena lokasi geografisnya yang unik, jalan ini berbatasan dengan Jalan Awan Mengalir, yang berada di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Besi, di utara, Jalan Sungai Luoshe dari Aula Pedang 8 Alam Liar di timur, dan Sekte Tianyi, salah satu dari 9 sekte besar, di selatan. Meskipun secara nominal berada di bawah yurisdiksi Sekte Roh Ungu, area yang benar-benar berada di bawah kendalinya kurang dari setengah jalan. Baik Sekte Pedang Besi, Aula Pedang 8 Alam Liar, atau Sekte Tianyi, semuanya memiliki pengaruh yang cukup besar di Jalan Yunlong. Justru karena itulah Jalan Yunlong cukup kacau, dengan konflik yang tak ada habisnya. Ini benar-benar surga bagi yang kuat dan neraka bagi yang lemah, tanpa hukum sama sekali, nyawa manusia semurah rumput. Dataran pertapa adalah dataran terluas di Jalan Yunlong, membentang ribuan mil, luasnya tidak kurang dari sebuah kabupaten. Legenda mengatakan bahwa 3000 tahun yang lalu, seorang ahli bela diri yang hebat membangun sebuah pertapaan di dataran ini, dan nama dataran pertapa berasal darinya. Di tengah dataran pertapa, di atas padang rumput yang luas, sebuah celah spasial tiba-tiba muncul, dari mana sesosok tubuh compang camping dan berlumuran darah terjatuh. Ketika Yang Fan sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di padang rumput yang luas. Sejauh mata memandang, ke segala arah hanya ada warna hijau. Rumput hijau setinggi lutut bergoyang tertiup angin, seperti lautan rumput tak berujung, tanpa batas, membentang sejauh mata memandang. Di mana ini? Secercah kebingungan terlintas di mata Yang Fan. Gurun naga ganda, sejauh mata memandang, semuanya berwarna kuning kemerahan, dengan pasir kuning di mana-mana, tidak ada padang rumput sama sekali. Mungkinkah transmisi itu salah karena pengaruh kekuatan iblis tua itu? Secara samar-samar, Yang Fan sepertinya memahami sesuatu. Karena dia sudah berada di sini, dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Secara tidak sadar, Yang Fan mencoba menggerakkan tubuhnya. Seketika, rasa sakit yang tak terbatas dan tak berujung meletus dari tubuhnya, menyapu seluruh tubuhnya. Dipotong menjadi 1000 bagian, atau disiksa perlahan hingga mati, tidak akan lebih buruk daripada ini. Bahkan dengan tekad baja Yang Fan, dia tak kuasa menahan napas. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa mengerikan situasinya. Meskipun pada akhirnya dia berhasil berteleportasi keluar dari alam rahasia roh iblis, semburan kekuatan iblis terakhir markis iblis bermata tiga masih mengenai sebagian tubuhnya, menyebabkannya terluka lebih parah. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, dia mungkin telah dimusnahkan oleh kekuatan spasial yang dahsyat bahkan sebelum melewati terowongan spasial. Namun demikian, saat ini, ia tidak berbeda dengan orang lumpuh. Kulitnya dipenuhi luka sayatan yang saling bersilangan, dan seluruh 360 tulang di tubuhnya hancur, tidak ada satupun yang utuh. Tanpa pemulihan yang tenang selama 1 atau 2 bulan, atau bahkan lebih lama, akan sulit baginya untuk pulih seperti semula. Itu hanya karena kedalaman dan vitalitas tak terbatas dari tubuh pertempuran besi mistiknya. Jika itu adalah seniman bela diri lain, cedera parah seperti itu, apalagi pulih seperti semula hanya dalam beberapa bulan, mereka mungkin sudah menjadi mayat dingin. Fiuh, syukurlah, tas Qiankun-nya baik-baik saja. Merasakan tas Qiankun yang utuh dalam pelukannya, hati Yang Fan yang cemas sedikit lega. Syukurlah, dia sudah lama beralih ke tas Qiankun kelas atas yang dikumpulkan dengan hati-hati oleh Jenderal Naga Banjir Biru, ditambah dengan perlindungan bawah sadarnya, yang memungkinkan tas itu terhindar dari kerusakan. Jika itu adalah tas Qiankun aslinya, mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati karena menyesal. Ini adalah seluruh kekayaannya, dan juga kunci apakah orang tuanya dapat memulai jalan menuju umur panjang. Saat berikutnya, gelombang kelelahan yang hebat menyelimuti Yang Fan, membuat matanya terasa seberat 10.000 pon, dan kelopak matanya tanpa sadar tertutup. Tepat saat itu, secara samar-samar, Yang Fan sepertinya mendengar beberapa keributan dan seruan. Bagian 202. Cedera Yang Fan kali ini terlalu parah, hanya dengan sedikit relaksasi pikiran, dia tidak lagi mampu menahan rasa kantuk yang luar biasa, kelopak matanya terasa seberat 10.000 jin, dan dia jatuh tertidur lelap. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, mungkin sehari, atau bahkan setahun, Yang Fan akhirnya terbangun dari tidurnya yang nyenyak, merasakan tubuhnya terus tersentak-sentak. Biasanya, guncangan kecil saja tidak akan berarti apa-apa, bahkan jika ruang angkasa runtuh dan gunung-gunung hancur, akan sulit untuk melukainya sedikitpun. Namun pada saat itu, hal itu membuatnya merasa seolah-olah seluruh dirinya akan hancur, seperti penderitaan mengerikan akibat 1000 sayatan atau kematian karena sayatan perlahan, yang seketika membuatnya tersadar sepenuhnya.
Dengan sedikit mengalihkan pandangannya, Yang Fan mulai mengamati sekelilingnya. Yang dilihatnya adalah sebuah kubah besar. Dengan setiap tarikan napas, indera spiritual Yang Fan dilepaskan. Meskipun pertarungannya dengan Markis Iblis Bermata Tiga telah menghabiskan sebagian besar energi mentalnya, membuatnya hampir kehabisan tenaga, yang merupakan alasan mengapa dia bisa pingsan begitu saja di padang belantara yang luas, periode tidur yang panjang telah memungkinkan semangatnya yang terkuras untuk pulih secara signifikan. Meskipun masih kurang dari 30% dari kondisi puncaknya, itu sama sekali tidak sebanding dengan Markis bela diri tingkat pertama atau kedua biasa. Dalam sekejap, Yang Fan memahami lingkungan sekitarnya, dia berada di dalam kereta yang bergerak cepat. Dalam keadaan linglung, secerca pemahaman terlintas di wajah Yang Fan. Sebelum ia pingsan, ia samar-samar mendengar suara manusia, jadi ia berasumsi seseorang telah menyelamatkannya. Itu adalah kuda angin pengejar 1000 mil. Sepertinya orang yang menyelamatkanku bukanlah orang sembarangan. Melihat kuda perang yang putih bersih, tanpa celah, dan kuat di bagian depan kereta, kilatan muncul di mata Yang Fan. Meskipun kuda angin pengejar 1000 mil tidak seberharga kuda naga yang dipelihara dengan cermat oleh sekte-sekte, kuda ini merupakan salah satu tunggangan terbaik di dunia biasa. Masing-masing bernilai 1000 keping emas, dan kekuatan keluarga biasa sama sekali tidak mampu untuk memeliharanya, apalagi menggunakannya untuk menarik kereta. Saat berikutnya, Yang Fan mengalihkan pandangannya, mengamati tubuhnya sendiri, dan mendapati bahwa noda darah di tubuhnya telah sepenuhnya hilang. Bahkan kemeja hitam compang camping yang dikenakannya telah diganti dengan jubah kain kasar berwarna biru tua. Seketika itu, alis Yang Fan berkerut, dan kilatan cahaya dingin samar berkedip di matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Untungnya, tas Qiankun berwarna biru tua miliknya masih berada dalam pelukannya. Jika tidak, Yang Fan pasti sudah meledak marah. Tas Qiankun itu sangat penting, kunci bagi potensi umur panjang orang tuanya, dan sama sekali tidak boleh hilang. Siapapun yang berani menginginkan tas Qiankun miliknya, Yang Fan tidak akan pernah membiarkannya lolos begitu saja. Meskipun luka-lukanya sekarang parah, dengan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh dan sejumlah tulang yang tidak diketahui jumlahnya dari 360 tulangnya patah, itu tidak berarti dia menjadi cacat, yang dapat dibantai sesuka hati. Kekuatan mentalnya yang baru pulih 30% sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar ahli bela diri. Bahkan beberapa markis bela diri setengah langkah, jika kekuatan mental mereka belum mencapai alam markis bela diri, seringkali akan ditindas tanpa ampun oleh Yang Fan. Untungnya, hal terburuk tidak terjadi. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena mereka tidak mengetahui tingkatan spesifik dari tas Qiankun milik Yang Fan. Baik itu tas Qiankun kelas atas atau tas Qiankun kecil yang paling biasa, selama belum dibuka, hampir tidak ada perbedaan penampilan, paling-paling hanya perbedaan warna. Seandainya mereka tahu bahwa tas Qiankun di pelukan Yang Fan adalah tas Qiankun kelas atas, siapa yang tahu apa yang mungkin akan mereka lakukan. Membunuh orang untuk merebut harta karun adalah hal yang sangat normal di dunia seniman bela diri, dan sebuah tas Qiankun kelas atas bahkan bisa membuat hati seorang leluhur markis bela diri berdebar. Tepat saat itu, tirai itu tiba-tiba terbuka, dan sinar matahari yang menyilaukan masuk dengan deras. Kemudian, seorang pria parubaya bertubuh kekar, seperti beruang hitam, mengenakan baju zirah kulit, mengintip ke dalam kereta. Tatapan pria parubaya itu menyapu sekeliling, akhirnya tertuju pada Yang Fan. Melihat Yang Fan benar-benar sudah bangun, dia sedikit terkejut, lalu dengan cepat memberikan senyum sederhana dan tulus. "Adikku, sudah 3 hari, akhirnya kau bangun juga. Aku tidak menyangka akan pingsan selama ini." Jantung Yang Fan berdebar kencang. Matanya bergeser, dan dia mulai menilai pendatang baru itu. Hanya dengan satu pandangan, dia langsung tahu jati dirinya, seorang keturunan kelas atas tingkat 9, yang bukanlah hal istimewa di dalam sekte, tetapi cukup bagus di dunia biasa. 96 dari 108 meridian surgawinya terbuka, dan dia memiliki kultivasi kesempurnaan agung 8 tingkat. Di beberapa kota kecil terpencil, ini sudah cukup untuk mendominasi suatu wilayah. "Hehe, karavan kami menemukanmu 3 hari yang lalu. Melihat luka-lukamu, kami pikir kamu tidak akan bertahan lama, tetapi kami tidak menyangka kamu akan bangun. Ini benar-benar sebuah keajaiban." Pria kuat itu melihat Yang Fan menatapnya, menyeringai lebar, dan tertawa kecil. "Namaku Chu Xiong, dan semua saudaraku memanggilku beruang hitam. Saya adalah seorang pengawal keluarga dari keluarga Chu di kota Liang, prefektur Xianglong. Kamu beruntung bertemu dengan karavan kami, jika tidak, kamu pasti akan berada dalam bahaya." Selain kota-kota besar di dinasti Tang yang masih menerapkan hukum, di daerah terpencil, pembunuhan dan perampokan adalah hal yang biasa terjadi, belum lagi binatang buas dan makhluk aneh. Seseorang yang terluka seperti Yang Fan, jika ditinggalkan sendirian di alam liar, pasti tidak akan selamat melewati malam. "Hehe," Yang Fan terkekeh pelan dalam hatinya. Apa yang dikatakan Chu Xiong ada benarnya, orang biasa yang terluka dan pingsan di alam liar memang akan menghadapi kematian, tetapi itu tidak termasuk dirinya, Yang Fan. Baju perang besi mistik itu bukan sekadar pajangan. Dengan tubuh fisiknya yang menakutkan, yang setara dengan senjata mistik tingkat tinggi, apalagi beberapa binatang buas, bahkan seorang leluhur markis bela diri biasa pun akan kesulitan melukainya tanpa senjata mistik di tangan. Dan di era di mana leluhur markis bela diri dipuja sebagai patriark, tidak mudah untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Namun,
Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya secara lisan, "Terima kasih banyak, Saudara Chu Xiong, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya Yang Fan." Sejujurnya, Chu Xiong menyelamatkannya dan membawanya ke dalam kafilah telah sangat membantunya. Meskipun dia tidak takut akan bahaya apapun, 3 hari bisa membawa apa saja. Jika seseorang melihat bahwa mereka tidak dapat melukainya secara langsung tetapi malah merampas tas Qian Kun dari genggamannya, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Oleh karena itu, Yang Fan sangat berterima kasih kepadanya. "Tidak perlu khawatir, adikku. Saat Anda berada di luar rumah, Anda mengandalkan teman. Siapa yang tidak punya kesulitan?" Chu Xiong melambaikan tangannya, terkekeh pelan, dan mengamati tubuh Yang Fan, akhirnya berkata dengan sedikit permintaan maaf, "Sayang sekali kekuatanku terbatas, dan aku hanya bisa melakukan sebatas ini. Namun, sayangnya, cara kultivasi Anda kurang baik." Di penghujung kata-katanya, 1000 kata berubah menjadi desahan tak berdaya. Dia sangat jelas mengenai cedera Yang Fan, sejumlah tulangnya hancur, namun jumlahnya tidak diketahui. Sekalipun dia diselamatkan, dia akan menjadi cacat di masa depan, tidak dapat berlatih seni bela diri lagi, kecuali jika seorang leluhur alam markis bela diri bersedia menggunakan ki sejatinya sendiri untuk membentuk kembali tendon dan tulangnya. Namun, apakah itu mungkin? Dan di dunia tempat orang kuat dipuja, nasib seperti apa yang akan dihadapi oleh orang cacat? Sekadar memikirkannya saja sudah membuat seseorang putus asa. "Saudara Chu Xiong, kau tidak perlu bersikap seperti ini. Ini semua takdir." Yang Fan tersenyum bebas, tidak terlalu mempedulikannya. Jika itu orang lain, mereka tentu akan lumpuh, tidak mampu berlatih seni bela diri selama sisa hidup mereka. Namun dengan mistik Iron Battle Body yang luar biasa di sisinya, pemulihan kesehatannya sepenuhnya hanyalah masalah waktu. Saat berikutnya, Yang Fan langsung mengganti topik pembicaraan, "Ngomong-ngomong, kakak Chu Xiong, tempat ini di mana?" Mengenai dinasti Tang Agung, Yang Fan hanya memiliki sedikit kesan tentang Jalan Su Barat, tempat ia dilahirkan. Adapun yang lainnya, bahkan Jieting dan Longan, yang juga berada di bawah yurisdiksi Sekte 7 Bintang, dia hanya memiliki kesan samar, hanya mengetahui secara kabur kabupaten mana yang berada di kedua jalan tersebut. Adapun wilayah lain, dia sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apapun. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang prefektur Xianglong atau kota Liang. Ini dataran pertapa di Jalan Yunlong. Chu Xiong memandang Yang Fan dengan sedikit ragu, "Saudara Yang, mungkinkah kau bukan berasal dari Jalan Yunlong?" Samar-samar, ada sedikit rasa terkejut. Usia Yang Fan terlihat jelas, seorang anak berusia 15 atau 16 tahun, bahkan dengan bakat luar biasa, paling banter hanya memiliki kultivasi tingkat 6 dalam seni bela diri. Kekuatan seperti itu hanya cukup untuk bertahan di dalam satu kabupaten saja. Berpetualang sendirian ke dunia luar sama saja dengan memiliki keinginan untuk mati. Dinasti Tang yang agung tidak pernah kekurangan pertumpahan darah. Aku tidak menyangka akan benar-benar sampai di Jalan Yunlong. Yang Fan sedikit terkejut. Dia pernah mendengar tentang Jalan Yunlong, jalan paling kacau dari 12 jalan di wilayah barat, tetapi hanya sebatas itu. Pukulan terakhir Markis Iblis Bermata Tiga memberikan dampak yang cukup besar pada kekuatan teleportasi. Jalan Yunlong tidak dekat dengan Gurun Naga Ganda. Jika bukan 100.000 li, maka pastinya tidak kurang dari 10 atau 20.000 li. "Saudara Yang, kau baru saja bangun dan sangat lemah. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku." Keheningan Yang Fan membuat Chu Xiong berpikir bahwa luka Yang Fan terlalu parah untuk menjawab pertanyaannya. Dia langsung tersenyum meminta maaf kepada Yang Fan dan mundur, tidak lagi mengganggunya. Tak lama kemudian, kereta itu kembali sunyi. "Kali ini, aku benar-benar terlalu percaya diri. Aku tidak boleh seperti ini lagi." Dewi Fortuna tidak selalu berpihak padanya. Meskipun dia cukup beruntung lolos dari bahaya kali ini, dia mungkin tidak seberuntung itu di lain waktu. Dia harus selalu bertindak sesuai kemampuannya dan jangan pernah bersikap lancang. Tapi soal ini, aku, Yang Fan, akan menyelesaikannya cepat atau lambat. "Setan tua bermata tiga, sebaiknya kau cuci lehermu dan tunggu aku." Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan melonjak di hati Yang Fan. Sejak ia memadatkan tulang-tulang spiritualnya, ia belum pernah mengalami kehilangan sebesar ini. Jika teleportasi itu tidak tepat waktu, dia pasti sudah menjadi santapan Markis Iblis Bermata Tiga. Kebencian ini tak dapat didamaikan, hanya darah yang bisa menghapusnya. Namun, sebelum itu, pemulihan dari cedera adalah hal yang terpenting. Meskipun dia tidak menyangka akan sesial itu sampai bertemu dengan leluhur Markis bela diri, menggantungkan hidupnya pada keberuntungan yang samar bukanlah karakternya. Bagus, tidur 3 hari ini tidak sia-sia. Merasakan kondisi batinnya, Yang Fan tersenyum lega. Mistik Iron Battle Body tidak mengecewakannya, bahkan tanpa mengaktifkannya secara aktif, luka-lukanya telah sembuh secara signifikan. Luka-luka silang yang mengerikan di sekujur tubuhnya telah sembuh sepenuhnya. Jika hanya dilihat dari penampilannya, orang tidak akan bisa mengetahui bahwa dia pernah mengalami cedera parah sebelumnya. Saat berikutnya, Yang Fan mengumpulkan pikirannya dan secara aktif mengaktifkan tubuh pertempuran besi mistik. Berkas cahaya perak menyembur keluar dari pori-porinya, menerangi kereta besar itu dengan terang, terus-menerus membasuh luka-lukanya dan membentuk kembali meridian surgawi dan tulang-tulangnya yang hancur. Bagian 203.
Waktu itu kejam, ia tak bisa ditahan, dan tak lama kemudian, 7 hari pun berlalu. Di dalam gerbong, Yang Fan, yang tadinya memejamkan mata rapat-rapat, tiba-tiba membukanya, dan sinar terang berkedip tanpa henti di matanya. Selama 7 hari, dia tidak meninggalkan kereta bahkan sedetik pun, bahkan makan pun dilakukan di dalam kereta. Tentu saja, 7 hari kultivasi terpencil itu tidak sia-sia, lukanya telah sembuh cukup banyak, kira-kira pulih hampir 30%. Meskipun dia masih terlihat sangat lemah, seolah-olah hembusan angin lembut bisa menerbangkannya ke tanah, kenyataannya berbeda. Tanpa kultivasi seorang markis bela diri tingkat tinggi, mencoba mencari masalah dengannya sama saja seperti bintang ulang tahun tua yang memakan arsenik, dia sudah lelah hidup. Ho! Sambil menghembuskan napas yang berat, Yang Fan perlahan berdiri dan meregangkan anggota badannya. Setelah tinggal di kereta selama 7 hari, Yang Fan benar-benar merasa sedikit lelah. Setelah sedikit merapikan pakaiannya, Yang Fan melangkah ringan dan perlahan mengangkat tirai. Hal pertama yang terlihat adalah serangkaian kendaraan besar yang penuh dengan barang. Jumlahnya sangat banyak, mungkin tidak kurang dari 100 kereta. Setiap kereta ditarik oleh 3 kuda pengejar angin. Harus diakui, itu sangat mewah. Perlu diketahui bahwa bahkan keluarga Ma, keluarga bangsawan teratas di kota Hengyang, hanya memiliki sekitar 10.000 kuda pengejar angin di klan mereka. Di masa lalu, apalagi menggunakannya untuk menarik kereta, bahkan murid-murid keluarga Ma biasa yang ingin menaikinya pun menganggapnya sebagai kemewahan. Dan di sekeliling konvoi besar itu, terdapat banyak penunggang kuda pengejar angin. Masing-masing dari mereka, seperti Chu Xiong, mengenakan baju zirah kulit, memancarkan aura yang sangat ganas. Jumlah mereka tidak kurang dari 1.000 orang, jelas semuanya adalah pengawal keluarga Chu. Meskipun kultivasi sebagian besar orang-orang ini tidak sekuat Chu Xiong, mereka semua memiliki kultivasi 7 langit pembuka meridian. Banyak dari mereka telah mencapai alam 8 langit, dan Yang Fan bahkan merasakan beberapa aura master bela diri penempaan tulang, dengan yang terkuat telah secara halus melangkah ke ambang master bela diri tingkat menengah. Sepertinya keluarga Chu ini bukan keluarga biasa, kemungkinan besar ini adalah keluarga bangsawan kelas 1 yang telah diwariskan selama ratusan tahun, atau bahkan keluarga besar tingkat atas. Yang Fan mengangguk sambil berpikir. Seorang ahli bela diri 7 langit, jika berada di kota kecil seperti kota Fengyang, dapat disebut sebagai ahli kelas 1. Bahkan di dalam keluarga yang mereka dapat dihormati sebagai sesepuh. Keluarga Chu dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 1.000 individu seperti itu, fondasi mereka sangat luar biasa. Terutama ahli bela diri penempaan tulang itu, yang bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh keluarga biasa. Kita harus tahu bahwa keluarga kecil yang tidak terkenal manapun, selama seorang ahli bela diri penempaan tulang muncul, dapat segera masuk ke jajaran keluarga kelas 2 dan menjadi terkenal di seluruh kabupaten. Tepat saat itu, banyak tatapan di dekat kereta tiba-tiba tertuju padanya. Bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri tingkat tinggi, yang, di beberapa kota kecil terpencil, dapat mendominasi suatu wilayah. Kelima indera mereka jauh lebih tajam daripada orang biasa. Melihat Yang Fan menjulurkan kepalanya, mereka tidak bisa tidak terkejut. Banyak dari mereka bahkan langsung mengumpat, astaga, apa yang kulihat, anak ini ternyata masih hidup. Ini benar-benar gila. 10 hari yang lalu, ketika Chu Xiong menyelamatkan Yang Fan dan membawanya kembali ke konvoi, banyak orang melihatnya, dan beberapa bahkan ikut membantu. Mereka semua tahu tentang kondisi Yang Fan, dia praktis tidak berbeda dengan orang mati, hanya tinggal 1 napas lagi. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan selama ini tanpa meninggal, dan sekarang dia bahkan bisa bangun dan berjalan-jalan. Ini benar-benar luar biasa. Setelah beberapa saat, seorang pria tegap, dengan tinggi lebih dari 2 meter dan aura yang jauh lebih kuat daripada Chu Xiong, menunggang kudanya menghampiri Yang Fan, menyeringai, dan berkata, adikku, kau benar-benar memiliki keberuntungan besar dan umur panjang. Ketika kakak Yang dan beruang hitam menemukanmu, kami berdua mengira kau pasti tidak akan selamat. Semua ini berkat Anda dan kakak Chu Xiong. Kalau tidak, saya khawatir saya sudah terlantar di hutan belantara. Saya Yang Fan, dan saya sangat berterima kasih. Yang Fan tersenyum penuh terima kasih kepada pria kuat itu dan duduk di samping pintu. Namaku Chu Lai. Seperti beruang hitam, aku adalah pengawal keluarga Chu dari kota Liang. Jika kau tidak keberatan, panggil saja aku Kakak Lai. Kakak Lai, seru Yang Fan riang, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Bagus, bagus, bagus. Hanya karena, Kakak Lai, aku, Kakak Lai, pasti akan melindungi keselamatanmu sepanjang perjalanan ini. Tapi serius, di usiamu, masih terlalu dini untuk berkelana sendirian. Di masa depan, kau tidak boleh seceroboh itu. Panggilan sederhana Yang Fan, Kakak Lai, membuat Chu Lai sangat senang, dan dia mengulangi, bagus, 3 kali. Namun, kata-kata selanjutnya membuat Yang Fan merasa agak terdiam. Meskipun Chu Lai ini sedikit lebih kuat dari Chu Xiong, kekuatannya terbatas. Dia hanyalah seorang seniman bela diri 9 langit yang telah membuka 100 meridian surgawi, dan tingkat garis keturunannya tidak tinggi, hanya tingkat 9 superior. Jika dia tidak mengalami pertemuan luar biasa, dia tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan seni bela diri seumur hidupnya. Seniman bela diri seperti itu, bahkan sebelum mencapai alam master bela diri, Yang Fan bisa membunuh beberapa orang dengan 1 telapak tangan. Sekarang, meskipun dia terluka parah dan kekuatannya hanya pulih kurang dari 30% dari puncaknya, dia masih bisa membunuh ribuan orang dengan 1 tarikan napas. Namun, dia malah diberi ceramah olehnya sekarang.
Jika si Tujing dan yang lainnya tahu, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Mengingat hari itu, betapa hebatnya Yang Fan, seorang diri bertempur di puncak gunung dan memusnahkan jutaan binatang buas iblis. Patualai, dengan kekuatanmu yang lemah, kau berani memberi ceramah kepada kakak Yang. Tidakkah kau takut lidahmu akan patah karena angin? Tepat ketika Culai berbicara dengan bersemangat, suara derap kuda terdengar dari depan, dan hampir bersamaan, diikuti oleh omelan Chu Xiong yang tertawa. Kau, beruang hitam, meremehkan kakakmu sendiri, iya. Apa kau ingin kakakmu mencari tempat untuk berlatih tanding denganmu? Culai mengerutkan kening, matanya yang seperti harimau melotot, menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung hebat dengan Chu Xiong. Huff, kalau begitu bertarunglah, aku tidak takut padamu. Chu Xiong tidak menunjukkan kelemahan, tetapi suaranya terdengar kurang percaya diri. Tiba-tiba, nadanya berubah, namun, luka kakak yang baru sembuh hari ini, jadi tidak baik untuk bertarung. Anggap saja kau beruntung. Kau, beruang hitam, kau masih saja mempermainkan aku. Culai tersenyum kecut, tetapi dia tidak terus memikirkannya. Mereka berdua adalah rekan seperjuangan dalam hidup dan mati, terbiasa dengan pertengkaran main-main, dan tidak akan benar-benar marah. Kakak Yang, kau bisa bangun secepat ini. Chu Xiong sepertinya tidak mendengar perkataan Culai, mengalihkan pandangannya ke Yang Fan dan berkata dengan heran, ia sangat mengenal luka-luka Yang Fan. Bahkan jika ia beruntung bisa menyelamatkan nyawanya, setidaknya ia harus berbaring di tempat tidur selama 1,5 tahun sebelum bisa bangun. Mungkin fisikku memang istimewa. Ini memang agak sulit dijelaskan, jadi dia hanya bisa tertawa dan bersikap samar-samar. Sungguh beruntung fisik kakak yang istimewa. Jika orang lain yang mengalami luka parah seperti itu, mereka mungkin sudah lama meninggal. Chu Xiong mengangguk agak mengerti. Selain penjelasan ini, memang tidak ada kemungkinan lain. Obat yang diberikannya kepada Yang Fan hanyalah obat luka biasa, tidak ada yang luar biasa. Agar Yang Fan bisa pulih begitu cepat, itu hanya bisa karena fisiknya berbeda dari orang biasa. Tak lama kemudian, Chu Xiong berbalik dan mengumumkan dengan lantang, di depan adalah hutan binatang terlarang. Nona muda telah memerintahkan rombongan untuk mendirikan kemah di tempat ini dan menyeberangi hutan binatang besok. Saat ia berbicara, raut wajah Chu Xiong dipenuhi kekhawatiran. Hutan binatang terlarang adalah area terlarang utama di prefektur Xianglong. Di sana terdapat banyak sekali binatang eksotis, dan banyak jenderal binatang. Memasuki hutan di malam hari jelas bukan langkah yang bijak. Sedikit kesalahan langkah dapat menyebabkan banyak korban jiwa bagi konvoi. Setelah menyampaikan perintah itu, Chu Xiong memandang Yang Fan dengan khawatir dan berkata, Saudara Yang, bagaimana kabarmu? Bisakah kau bangun dan berjalan-jalan? Saudara Chu Xiong, aku baik-baik saja. Yang Fan melambaikan tangannya dengan lembut. Saat ini, dia hanya tidak mampu terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi hal-hal lain, seperti berjalan dan berlari normal, bukanlah masalah. Saat berikutnya, Yang Fan melangkah dan melompat turun dari kereta. Sepertinya, kakak Yang, kau memang sudah pulih cukup banyak, tapi kau masih perlu istirahat yang cukup. Setelah mengulangi instruksinya kepada Yang Fan, Chu Xiong mulai mengarahkan semua orang untuk mendirikan kemah. Tentu saja, Yang Fan, yang sedang terluka, tidak perlu menyibukkan diri. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Yang Fan dengan santai menemukan ruang terbuka, duduk di tanah, pandangannya melayang-layang, agak malas mengamati sekelilingnya. Tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang ini berpengalaman dalam bermalam di luar ruangan. Mereka bekerja secara sistematis, dan tak lama kemudian, bentuk sederhana sebuah perkemahan pun terbentuk. Tanpa disadari, pandangan Yang Fan tertuju pada kereta besar yang paling mewah di tengah perkemahan, yang ditarik oleh 8.000 kuda pengejar angin. Aroma samar dan lembut tercium di hidungnya, itu pasti kereta wanita, mungkin tepatnya kereta nona muda yang disebutkan Chu Xiong. Tepat saat itu, pintu depan kereta itu terbuka, dan tak lama kemudian, sebuah kaki yang panjang, ramping, dan indah tampak di hadapan Yang Fan. Saat berikutnya, seorang wanita muda dan cantik melangkah keluar dari dalam. Ia tampak berusia 18 tahun, dengan kulit seputih salju, begitu halus sehingga seolah bisa pecah hanya dengan sentuhan. Wajahnya seperti lukisan, sosoknya tinggi dan proporsional sempurna, terbalut gaun putih, memancarkan pesona surgawi yang tak terlukiskan. Ia seperti peri surgawi yang turun ke dunia fana, membuat jantung berdebar kencang. Betapa cantiknya dia, bukannya Yang Fan belum pernah melihat wanita cantik. Ling Mei Xianzi Lan Ling Mei, Wuxia Heavenly Maiden Gong Wuxia, Bingling Xianzi Lu Bingling, dan 100 Flowers Queen Si Tujing semuanya adalah wanita-wanita cantik yang tak tertandingi. Bahkan para pelayan pribadi di kediamannya sendiri adalah wanita-wanita cantik yang langka di dunia. Namun saat ini, melihat wanita cantik yang tak tertandingi itu perlahan berjalan keluar, ia tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Kakak Yang, ini nona muda kita, Chu Bingxin. Bagaimana kabarnya? Cantik sekali, bukan? Pada suatu saat, Chu Xiong tiba di depan Yang Fan, menepuk bahu Yang Fan dengan lembut dan bertanya. Yang Fan mengangguk tanpa sadar. Dari segi penampilan saja, Chu Bingxin ini jelas termasuk dalam 5 besar, atau bahkan 3 besar, wanita yang pernah dilihatnya. Chu Xiong tersenyum main-main, apakah kau jatuh cinta? Yang Fan sedikit terkejut, merasa agak kehilangan kata-kata untuk sesaat. Chu Bingxin ini memang cantik tiada taraf, tetapi mengatakan bahwa dia terpikat begitu saja, itu masih kurang tepat.
Masih malu. Gadis sederhana adalah pasangan yang cocok untuk seorang pria terhormat. Wajar saja menyukai putri kesayangan surga seperti nona muda kita, keheningan Yang Fan, di mata Chu Xiong, menjadi tanda seorang pemuda yang sensitif, malu untuk mengakuinya. Namun, dengan cepat, nada bicara Chu Xiong berubah, dan dia berkata dengan sedikit nada mengejek diri sendiri, saudara Yang, beberapa hal boleh dipikirkan, tetapi jangan dianggap serius. Putri kesayangan surga seperti nona muda bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh manusia biasa seperti kita. Bagian 204. Yang Fan tak kuasa menahan senyum kecut sejenak. Sialan, apakah dia benar-benar terlihat seperti orang mesum? Meskipun Chu Bingxin cantik dan mempesona, dia tidak menyimpan pikiran jahat terhadapnya, paling-paling hanya sedikit kekaguman. Lagi pula, jika dia benar-benar menyukai kecantikan, mengapa dia masih lajang sekarang? Dengan statusnya di Sekte 7 Bintang, selama dia mau, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Bahkan para jenius tak tertandingi seperti Lu Bingling, Gong Wuxia, dan Si Tu Jing pun tak akan menolaknya. Setelah minum beberapa saat lagi, Yang Fan buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke tendanya. Sejujurnya, Yang Fan memang sedikit takut pada Chu Xiong, khawatir dia akan terus berbicara dan merusak reputasinya seumur hidup. Karena luka-lukanya dan perawatan khusus dari Chu Xiong, Yang Fan dapat menikmati tenda untuk dirinya sendiri. Tenda itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 zang persegi, dengan tempat tidur papan di dalamnya dan tidak ada yang lain, membuatnya cukup sederhana. Tentu saja, dibandingkan dengan penjaga dan pelayan biasa, itu jauh lebih baik. Harus diketahui bahwa mereka berdesakan 4 atau 5 orang di dalam satu tenda. Dengan sekejap mata, Yang Fan naik ke ranjang kayu, duduk bersila, dan segera mulai mengaktifkan sepenuhnya tubuh pertempuran besi mistik. Dalam sekejap, sinar perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya, berubah menjadi arus hangat lembut yang membasuh tubuhnya yang terluka. Meridian surgawi yang rusak mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan kecepatan pemulihan ini, dia akan sembuh total paling lama dalam 1 bulan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka mengonsumsi pil mendalam kelas atas dan memiliki markis bela diri tingkat atas yang bersedia menggunakan ki sejati vital mereka untuk membersihkan sumsum tulang, memurnikan tulang, dan membentuk kembali tendon mereka, cedera parah seperti itu akan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama, untuk pulih. Dan bahkan jika mereka sembuh, kultivasi mereka seringkali akan berkurang menjadi 1/10, memaksa mereka untuk memulai semuanya dari awal lagi. Harus diakui bahwa Mystic Iron Battle Body bukanlah seni bela diri dari dunia manusia. Bahkan seni ilahi yang dipraktikkan oleh para dewa dan iblis legendaris mungkin tidak lebih dari itu. Ini hanyalah tahap pencapaian kecil yang terlambat. Begitu Mystic Iron Battle Body benar-benar mencapai pencapaian besar, sulit dibayangkan betapa dahsyatnya kemampuan yang dimilikinya. Luka seperti itu mungkin akan sembuh total dalam waktu kurang dari sehari. Waktu berlalu begitu cepat, seperti air, dan dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Ledakan. Mata Yang Fan yang terpejam rapat perlahan terbuka. Seketika, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya, seolah-olah dewa kuno telah turun, menghancurkan segalanya. Ke segala arah, kehampaan hancur berkeping-keping, udara mengalir mundur, dan bahkan ruang angkasa sedikit berputar, seolah-olah bisa retak kapan saja. Mengerikan, sungguh mengerikan. Saat ini, jika ada pendekar bela diri yang berani memasuki tenda Yang Fan, bahkan seorang markis bela diri setengah langkah sekalipun, tanpa harta karun tertinggi untuk melindungi mereka, mereka akan hancur menjadi debu oleh aura dahsyat, jiwa mereka yang sendirian akan langsung jatuh ke alam baka. Ho! Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghembuskan napas penuh udara keruh. Ekspresi kegembiraan terlintas di wajah tampannya. Dia telah pulih. Semangatnya yang terluka akhirnya pulih sepenuhnya. Dengan ini, kecepatan pemulihannya akan meningkat 1 tingkat lagi, dan dia akan kembali normal paling lambat dalam setengah bulan. Saat berikutnya, aura menakutkan itu, seolah-olah dewa kuno telah turun, segera menghilang. Dia kembali normal, seperti pemuda biasa, sederhana dan tidak mencolok, tanpa pengetahuan tentang seni bela diri. Kembali pada kesederhanaan. Inilah ranah kembali pada kesederhanaan yang didambakan oleh banyak praktisi seni bela diri. Pada saat yang sama, di dalam tenda besar di tengah perkemahan, seorang lelaki tua berjubah hijau yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, wajahnya dipenuhi keterkejutan, jadi, aura yang begitu menakutkan, siapa sebenarnya dia? Di bawah aura yang menakutkan itu, dia merasa seperti semut yang rendah hati, hidup dan matinya sepenuhnya di luar kendalinya. Selama pihak lain menginginkannya, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya hingga mati. Untungnya, aura tak terkalahkan itu datang dan pergi dengan cepat. Namun demikian, lelaki tua berjubah hijau itu masih tampak terguncang, wajahnya pucat, seolah-olah baru saja pulih dari penyakit serius. Kuat, benar-benar terlalu kuat. Ini adalah penindasan total di tingkat kehidupan. Bahkan jika orang tua ini mengerahkan seluruh kekuatannya, dia sama sekali tidak akan mampu menandingi orang itu dalam satu gerakan. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hijau itu akhirnya menyadari bahwa punggungnya benar-benar basah kuyup, seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari air. Ah, tidak bagus, nona muda. Suara mendesing. Sosoknya seketika berubah menjadi garis hijau dan melesat pergi. Di dalam sebuah tenda kecil di dekat perimeter luar perkemahan.
Mulut Yang Fan sedikit melengkung membentuk senyum tipis, secercah keterkejutan terlihat di wajahnya. Seorang master bela diri tingkat 4,5 langkah, mampu merasakan auraku, itu kemampuan yang luar biasa. Meskipun aura yang baru saja dilepaskannya sangat menakutkan, bahkan seorang markis bela diri setengah langkah biasa pun akan hancur berkeping-keping jika berada dalam jarak 1 zang darinya. Namun, di bawah kendalinya yang disengaja, kecuali seseorang memasuki tendanya, bahkan seorang master bela diri tingkat tinggi pun akan kesulitan mendeteksi aura menakutkan yang sekilas itu, apalagi seorang master bela diri tingkat hampir 4. Namun Yang Fan dengan cepat berhenti memperhatikannya. Bagaimana jika persepsi lelaki tua itu berbeda dari orang biasa? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Melanjutkan pemulihan dari luka-lukanya adalah jalan yang benar. Sebagai nona muda keluarga Chu dan orang yang bertanggung jawab atas karavan, tenda Chu Bingxin tentu saja tak tertandingi oleh tenda-tenda lainnya. Seluruh tenda memiliki luas beberapa zang, dilengkapi dengan tempat tidur, meja, dan kursi, bahkan meja rias. Lebih mirip kamar tidur daripada tenda. Saat ini, di atas ranjang kayu yang bergetar dan mengeluarkan aroma samar, Chu Bingxin sedang duduk bersila, tekun berlatih. Mampu melangkah ke alam master bela diri di usia kurang dari 20 tahun, di satu sisi, tidak terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dan di sisi lain, juga merupakan hasil dari usahanya yang cukup. Sebaliknya, jika seseorang tidak tahu bagaimana cara berlatih dengan tekun, bahkan dengan bakat yang besar sekalipun, prestasinya akan terbatas. Tepat saat itu, ledakan. Sesosok figur menerobos masuk seperti embusan angin. Siapa? Bahkan saat berlatih kultivasi, Chu Bingxin tidak kehilangan kewaspadaannya. Dalam sekejap, dia melompat dari tempat tidur. Dengan kilatan cahaya pedang hijau sepanjang 3 kaki dengan kilauan yang mengerikan sudah berada di tangannya. Wajah kecilnya yang cantik penuh dengan kewaspadaan. Ketika dia melihat dengan jelas wajah pendatang baru itu, hatinya yang tegang pun lega. "Kakek Ming, mengapa kau di sini?" Orang yang datang itu tak lain adalah lelaki tua berjubah hijau. Chu Ming, kepala pelayan keluarga Chu, bisa dikatakan telah menyaksikan Chu Bingxin tumbuh dewasa. Dia selalu sangat memperhatikan nona muda ini, Chu Bingxin. Di hati Chu Bingxin, Chu Ming hampir sama pentingnya dengan kakeknya sendiri, dan dia sangat menghormati dan menyayanginya. Pada saat yang sama, Chu Ming juga merupakan salah satu dari sedikit master di keluarga Chu yang memiliki kultivasi penempaan tulang tingkat ketiga kesempurnaan agung, membuatnya jarang tertandingi di keluarga Chu dan bahkan di seluruh kota Liang. "Ho, nona muda, senang sekali kau baik-baik saja." Melihat Chu Bingxin selamat dan sehat, hati Chu Ming yang tegang langsung lega. Chu Bingxin adalah nona muda keluarga Chu, sangat dicintai oleh tuan tua, dan memiliki status yang luar biasa di keluarga Chu. Terlebih lagi, di dalam hatinya, dia selalu memperlakukannya seperti cucunya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan disalahkan bahkan jika dia mati 10.000 kali. Melihat ekspresi cemas Chu Ming, wajah cantik Chu Bingxin langsung berubah. Jantungnya yang tadinya tenang, seketika kembali tegang. "Kakek Ming, sebenarnya apa yang terjadi?" Dari penampilan nona muda, sepertinya dia bahkan tidak menyadari aura menakutkan itu. Kalau dipikir-pikir lagi, para pengawal dan pengikut keluarga juga sepertinya tidak bereaksi. Sepertinya hanya lelaki tua ini yang menyadarinya. Samar-samar, sebuah kesadaran muncul di benak Chu Ming. Dia jelas menyadari bahwa persepsinya berbeda dari orang biasa, dan dia telah lolos dari kematian lebih dari sekali berkat itu. Dengan demikian, orang senior itu mungkin tidak bermaksud membuat masalah bagi rombongan kami, tetapi hanya sekadar lewat. "Kakek Ming, sebenarnya apa yang terjadi?" Chu Bingxin bertanya lagi. "Sebenarnya, ini bukan masalah besar, hanya saja." Sambil sedikit melambaikan tangannya, Chu Ming menjelaskan dugaannya. "Desis, hanya sedikit aura saja sudah membuat kakek Ming tak mampu mengerahkan perlawanan. Orang itu kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster 9 Langit, atau bahkan seorang ahli bela diri tingkat kesempurnaan agung." Mendengar ini, Chu Bingxin tak kuasa menahan napas. Seorang Grandmaster seperti itu, bahkan jika dicari di seluruh keluarga Chu, atau bahkan di seluruh kota Liang yang luas, tidak akan ditemukan satupun. Seperti yang kakek Ming duga, orang itu mungkin hanya lewat dan tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi kafilah kita. Namun, lebih baik berhati-hati. Tetap lebih baik jika semua orang bersiap. "Kakek Ming, tolong pergi dan sampaikan kepada semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan." Tak lama kemudian, 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, Yang Fan membuka matanya lebar-lebar, melirik keluar tenda dengan penuh pertimbangan, dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka yang datang dengan niat jahat bukanlah orang baik, dan mereka yang baik tidak datang. Sepertinya malam ini tidak akan damai. Bagian 205. Yang Fan tak kuasa menahan senyum kecut sejenak. Sialan, apakah dia benar-benar terlihat seperti orang mesum? Meskipun Chu Bingxin cantik dan mempesona, dia tidak menyimpan pikiran jahat terhadapnya, paling-paling hanya sedikit kekaguman. Lagi pula, jika dia benar-benar menyukai kecantikan, mengapa dia masih lajang sekarang? Dengan statusnya di Sekte 7 Bintang, selama dia mau, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Bahkan para jenius tak tertandingi seperti Lu Bingling, Gong Wuxia, dan Si Tu Jing pun tak akan menolaknya. Setelah minum beberapa saat lagi, Yang Fan buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke tendanya. Sejujurnya, Yang Fan memang sedikit takut pada Chu Xiong, khawatir dia akan terus berbicara dan merusak reputasinya seumur hidup.
Karena luka-lukanya dan perawatan khusus dari Chu Xiong, Yang Fan dapat menikmati tenda untuk dirinya sendiri. Tenda itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 zang persegi, dengan tempat tidur papan di dalamnya dan tidak ada yang lain, membuatnya cukup sederhana. Tentu saja, dibandingkan dengan penjaga dan pelayan biasa, itu jauh lebih baik. Harus diketahui bahwa mereka berdesakan 4 atau 5 orang di dalam satu tenda. Dengan sekejap mata, Yang Fan naik ke ranjang kayu, duduk bersila, dan segera mulai mengaktifkan sepenuhnya tubuh pertempuran besi mistik. Dalam sekejap, sinar perak yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya, berubah menjadi arus hangat lembut yang membasuh tubuhnya yang terluka. Meridian surgawi yang rusak mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan kecepatan pemulihan ini, dia akan sembuh total paling lama dalam 1 bulan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka mengonsumsi pil mendalam kelas atas dan memiliki markis bela diri tingkat atas yang bersedia menggunakan ki sejati vital mereka untuk membersihkan sumsum tulang, memurnikan tulang, dan membentuk kembali tendon mereka, cedera parah seperti itu akan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama, untuk pulih. Dan bahkan jika mereka sembuh, kultivasi mereka seringkali akan berkurang menjadi 1/10, memaksa mereka untuk memulai semuanya dari awal lagi. Harus diakui bahwa Mystic Iron Battle Body bukanlah seni bela diri dari dunia manusia. Bahkan seni ilahi yang dipraktikkan oleh para dewa dan iblis legendaris mungkin tidak lebih dari itu. Ini hanyalah tahap pencapaian kecil yang terlambat. Begitu Mystic Iron Battle Body benar-benar mencapai pencapaian besar, sulit dibayangkan betapa dahsyatnya kemampuan yang dimilikinya. Luka seperti itu mungkin akan sembuh total dalam waktu kurang dari sehari. Waktu berlalu begitu cepat, seperti air, dan dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Ledakan. Mata Yang Fan yang terpejam rapat perlahan terbuka. Seketika, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya, seolah-olah dewa kuno telah turun, menghancurkan segalanya. Ke segala arah, kehampaan hancur berkeping-keping, udara mengalir mundur, dan bahkan ruang angkasa sedikit berputar, seolah-olah bisa retak kapan saja. Mengerikan, sungguh mengerikan. Saat ini, jika ada pendekar bela diri yang berani memasuki tenda Yang Fan, bahkan seorang markis bela diri setengah langkah sekalipun, tanpa harta karun tertinggi untuk melindungi mereka, mereka akan hancur menjadi debu oleh aura dahsyat, jiwa mereka yang sendirian akan langsung jatuh ke alam baka. Ho! Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghembuskan napas penuh udara keruh. Ekspresi kegembiraan terlintas di wajah tampannya. Dia telah pulih. Semangatnya yang terluka akhirnya pulih sepenuhnya. Dengan ini, kecepatan pemulihannya akan meningkat 1 tingkat lagi, dan dia akan kembali normal paling lambat dalam setengah bulan. Saat berikutnya, aura menakutkan itu, seolah-olah dewa kuno telah turun, segera menghilang. Dia kembali normal, seperti pemuda biasa, sederhana dan tidak mencolok, tanpa pengetahuan tentang seni bela diri. Kembali pada kesederhanaan. Inilah ranah kembali pada kesederhanaan yang didambakan oleh banyak praktisi seni bela diri. Pada saat yang sama, di dalam tenda besar di tengah perkemahan, seorang lelaki tua berjubah hijau yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, wajahnya dipenuhi keterkejutan, jadi, aura yang begitu menakutkan, siapa sebenarnya dia? Di bawah aura yang menakutkan itu, dia merasa seperti semut yang rendah hati, hidup dan matinya sepenuhnya di luar kendalinya. Selama pihak lain menginginkannya, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya hingga mati. Untungnya, aura tak terkalahkan itu datang dan pergi dengan cepat. Namun demikian, lelaki tua berjubah hijau itu masih tampak terguncang, wajahnya pucat, seolah-olah baru saja pulih dari penyakit serius. Kuat, benar-benar terlalu kuat. Ini adalah penindasan total di tingkat kehidupan. Bahkan jika orang tua ini mengerahkan seluruh kekuatannya, dia sama sekali tidak akan mampu menandingi orang itu dalam satu gerakan. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hijau itu akhirnya menyadari bahwa punggungnya benar-benar basah kuyup, seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari air. Ah, tidak bagus, nona muda. Suara mendesing. Sosoknya seketika berubah menjadi garis hijau dan melesat pergi. Di dalam sebuah tenda kecil di dekat perimeter luar perkemahan. Mulut Yang Fan sedikit melengkung membentuk senyum tipis, secerca keterkejutan terlihat di wajahnya, seorang master bela diri tingkat 4,5 langkah, mampu merasakan auraku, itu kemampuan yang luar biasa. Meskipun aura yang baru saja dilepaskannya sangat menakutkan, bahkan seorang markis bela diri setengah langkah biasa pun akan hancur berkeping-keping jika berada dalam jarak 1 zang darinya. Namun, di bawah kendalinya yang disengaja, kecuali seseorang memasuki tendanya, bahkan seorang master bela diri tingkat tinggi pun akan kesulitan mendeteksi aura menakutkan yang sekilas itu, apalagi seorang master bela diri tingkat hampir 4. Namun Yang Fan dengan cepat berhenti memperhatikannya. Bagaimana jika persepsi lelaki tua itu berbeda dari orang biasa? Itu tidak ada hubungannya dengannya. Melanjutkan pemulihan dari luka-lukanya adalah jalan yang benar. Sebagai nona muda keluarga Chu dan orang yang bertanggung jawab atas karavan, tenda Chu Bingxin tentu saja tak tertandingi oleh tenda-tenda lainnya. Seluruh tenda memiliki luas beberapa zang, dilengkapi dengan tempat tidur, meja, dan kursi, bahkan meja rias. Lebih mirip kamar tidur daripada tenda. Saat ini, di atas ranjang kayu yang bergetar dan mengeluarkan aroma samar, Chu Bingxin sedang duduk bersila, tekun berlatih. Mampu melangkah ke alam master bela diri di usia kurang dari 20 tahun, di satu sisi, tidak terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dan di sisi lain, juga merupakan hasil dari usahanya yang cukup.
Sebaliknya, jika seseorang tidak tahu bagaimana cara berlatih dengan tekun, bahkan dengan bakat yang besar sekalipun, prestasinya akan terbatas. Tepat saat itu, ledakan. Sesosok figur menerobos masuk seperti embusan angin. Siapa? Bahkan saat berlatih kultivasi, Chu Bingxin tidak kehilangan kewaspadaannya. Dalam sekejap, dia melompat dari tempat tidur. Dengan kilatan cahaya pedang hijau sepanjang 3 kaki dengan kilauan yang mengerikan sudah berada di tangannya. Wajah kecilnya yang cantik penuh dengan kewaspadaan. Ketika dia melihat dengan jelas wajah pendatang baru itu, hatinya yang tegang pun lega. "Kakek Ming, mengapa kau di sini?" Orang yang datang itu tak lain adalah lelaki tua berjubah hijau. Chu Ming, kepala pelayan keluarga Chu, bisa dikatakan telah menyaksikan Chu Bingxin tumbuh dewasa. Dia selalu sangat memperhatikan nona muda ini, Chu Bingxin. Di hati Chu Bingxin, Chu Ming hampir sama pentingnya dengan kakeknya sendiri, dan dia sangat menghormati dan menyayanginya. Pada saat yang sama, Chu Ming juga merupakan salah satu dari sedikit master di keluarga Chu yang memiliki kultivasi penempaan tulang tingkat ketiga kesempurnaan agung, membuatnya jarang tertandingi di keluarga Chu dan bahkan di seluruh kota Liang. "Ho, nona muda, senang sekali kau baik-baik saja." Melihat Chu Bingxin selamat dan sehat, hati Chu Ming yang tegang langsung lega. Chu Bingxin adalah nona muda keluarga Chu, sangat dicintai oleh tuan tua, dan memiliki status yang luar biasa di keluarga Chu. Terlebih lagi, di dalam hatinya, dia selalu memperlakukannya seperti cucunya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan disalahkan bahkan jika dia mati 10.000 kali. Melihat ekspresi cemas Chu Ming, wajah cantik Chu Bingxin langsung berubah. Jantungnya yang tadinya tenang, seketika kembali tegang. "Kakek Ming, sebenarnya apa yang terjadi?" Dari penampilan nona muda, sepertinya dia bahkan tidak menyadari aura menakutkan itu. Kalau dipikir-pikir lagi, para pengawal dan pengikut keluarga juga sepertinya tidak bereaksi. Sepertinya hanya lelaki tua ini yang menyadarinya. Samar-samar, sebuah kesadaran muncul di benak Chu Ming. Dia jelas menyadari bahwa persepsinya berbeda dari orang biasa, dan dia telah lolos dari kematian lebih dari sekali berkat itu. Dengan demikian, orang senior itu mungkin tidak bermaksud membuat masalah bagi rombongan kami, tetapi hanya sekadar lewat. "Kakek Ming, sebenarnya apa yang terjadi?" Chu Bingxin bertanya lagi. "Sebenarnya, ini bukan masalah besar, hanya saja." Sambil sedikit melambaikan tangannya, Chu Ming menjelaskan dugaannya. "Desis, hanya sedikit aura saja sudah membuat kakek Ming tak mampu mengerahkan perlawanan. Orang itu kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster Sembilan Langit, atau bahkan seorang ahli bela diri tingkat kesempurnaan agung." Mendengar ini, Chu Bingxin tak kuasa menahan napas. Seorang Grandmaster seperti itu, bahkan jika dicari di seluruh keluarga Chu, atau bahkan di seluruh kota Liang yang luas, tidak akan ditemukan satupun. Seperti yang kakek Ming duga, orang itu mungkin hanya lewat dan tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi kafilah kita. Namun, lebih baik berhati-hati. Tetap lebih baik jika semua orang bersiap. "Kakek Ming, tolong pergi dan sampaikan kepada semua orang untuk meningkatkan kewaspadaan." Tak lama kemudian, 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, Yang Fan membuka matanya lebar-lebar, melirik keluar tenda dengan penuh pertimbangan, dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka yang datang dengan niat jahat bukanlah orang baik, dan mereka yang baik tidak datang. Sepertinya malam ini tidak akan damai. Bagian 206. Di bawah cahaya bulan yang terang, beberapa penunggang kuda berpacu menuju perkemahan keluarga Chu. Kecepatan mereka sangat tinggi, hampir secepat suara. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka sudah kurang dari 100 mil dari perkemahan keluarga Chu. Di belakang para penunggang kuda itu, raungan harimau dan binatang buas bergema terus-menerus, seolah-olah ribuan binatang buas sedang mengamuk. Di dalam sebuah tenda kecil di dekat perimeter luar perkemahan keluarga Chu. "Haruskah aku memberitahu keluarga Chu untuk bersiap?" Mata Yang Fan berkedip ragu-ragu. Para pendatang baru itu jelas bermusuhan dan tampaknya menargetkan konvoi keluarga Chu. Namun, memberitahu anggota berpangkat tinggi keluarga Chu secara langsung terasa tidak pantas. Di mata keluarga Chu, dia saat ini hanyalah orang yang tidak berguna, terluka parah dan kultivasinya lumpuh. Mendekati mereka secara gegabah hanya akan menimbulkan kecurigaan. Setelah berpikir sejenak, Yang Fan memutuskan untuk tidak memberikan peringatan dini. Dalam radius 10 mil dari kamp, terdapat penjaga yang tersembunyi. Para penjahat itu, jika mereka berani mendekati dalam radius 10 mil dari kamp, pasti tidak akan luput dari pendengaran dan pengawasan para penjaga. Seperti yang diharapkan oleh Yang Fan, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, teriakan serangan musuh pun terdengar. Saat berikutnya, wosh, wosh, wosh. Sosok-sosok berkelebat. Para pengawal keluarga Chu, para elit yang benar-benar berpengalaman dalam pertempuran, berhasil membentuk barisan tempur mereka dan bersiap siaga dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Harus diakui bahwa Yang Fan juga turut berkontribusi dalam hal ini. Jika bukan karena sedikit aura yang secara tidak sengaja ia pancarkan, mengejutkan Chu Ming dan membuat konvoi agak waspada, kecepatan berkumpul mereka setidaknya akan sedikit lebih lambat. Beberapa saat kemudian, 4 penunggang kuda yang perkasa dan garang muncul di depan perkemahan, menghadapi para penjaga keluarga Chu dari jarak 100 kaki. Di barisan terdepan berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan baju sirah Raja Harimau berkepala ganda berwarna ungu emas, memancarkan aura liar dan mengintimidasi. Seluruh keberadaannya dipenuhi dengan kehadiran yang menakutkan, kuno, dan purba.
Auranya begitu kuat hingga terasa merinding, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Di dalam setiap sel tubuhnya, kekuatan berbahaya, pembunuh, biadab, brutal, dan ganas tampaknya sedang bergejolak. Dan tunggangannya pun bukan makhluk biasa, itu adalah seekor harimau ganas dengan panjang lebih dari 3 zang, dengan satu tanduk emas dan sebuah huruf, raja besar di dahinya, tampak megah dan mengagumkan. Harimau berdahi putih bertanduk emas, seorang jenderal hewan tingkat rendah, yang memiliki sedikit garis keturunan dari hewan eksotis kuno harimau bersayap petir bertanduk emas. Meskipun jejak garis keturunan itu sangat samar, itu sudah cukup untuk menjadikannya jenderal hewan tingkat rendah yang luar biasa. 3 penunggang kuda di belakangnya memiliki kemiripan 7 atau 8/10 dengan pria paruh baya itu. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengetahui bahwa keempatnya kemungkinan besar adalah saudara kandung. Namun, tunggangan mereka semuanya berbeda, satu menunggangi macan tutul, satu serigala, dan satu lagi serigala hutan. Tentu saja, ketiga tunggangan ini juga bukan tunggangan biasa. Macan tutul itu adalah macan tutul uang emas penembus awan, serigala itu adalah serigala iblis haus darah, dan serigala itu adalah serigala langit melolong malam. Meskipun harimau dahi putih bertanduk emas memiliki garis keturunan binatang eksotis kuno, mereka semua adalah jenderal binatang tingkat rendah yang sah. Keempat orang ini tak lain adalah 4 bersaudara harimau macan tutul serigala yang terkenal dari Jalan Yunlong. Meskipun mereka tidak membangun benteng gunung atau merekrut bawahan seperti bandit lainnya, ketenaran 4 bersaudara harimau macan tutul serigala tidak kalah dengan 10 bandit paling terkenal di Jalan Yunlong, dan mungkin bahkan melampaui mereka. Yang tertua, Gao Tianhu, adalah master bela diri tingkat puncak tahap ketiga. Yang kedua, Gao Tianbao, berada di urutan berikutnya, dengan kultivasi di awal tahap ketiga. Yang ketiga, Gao Tianchai, dan yang keempat, Gao Tianlang, memiliki kultivasi yang serupa, keduanya berada di akhir tahap kedua master bela diri. Ditambah dengan 4 tunggangan binatang eksotis mereka, yang selaras sempurna dengan mereka, keempat pria dan 4 binatang yang bekerja bersama bahkan dapat membuat master bela diri tingkat menengah biasa kesulitan. Tepat saat itu, Chu Ming, mengenakan jubah hijau, melangkah maju dan muncul di hadapan para penjaga keluarga Chu. Pemimpin harimau surgawi, keluarga Chu Kota Liang kami selalu menjaga privasi dan tidak ikut campur dengan kalian berempat bersaudara. Demi saya, bagaimana kalau kalian mundur sekarang? Suara Chu Ming tidak terdengar merendah atau sombong, tetapi matanya sesekali memancarkan rasa khawatir. Tak satu pun dari 4 bersaudara harimau macan tutul serigala lemah, mereka semua adalah ahli bela diri yang hebat, dan tunggangan mereka juga jenderal binatang yang setara dengan ahli bela diri. Bukan hanya itu, meskipun keempat bersaudara itu tidak memiliki bawahan, mereka terampil dalam seni menjinakkan binatang, dan masing-masing mengendalikan 1 unit binatang eksotis. Kekuatan mereka jelas tidak kurang dari 10 bandit besar. Ini 500 batu spiritual, anggap saja ini sebagai hadiah dari saya untuk diminum oleh keempat pemimpin. Saat ia berbicara, sebuah tas Qiankun kelas rendah dilemparkan oleh Chu Ming. Bagi seorang jenius sekte seperti Yang Fan, 500 batu spiritual bukanlah apa-apa, tetapi bagi keluarga biasa, itu bukanlah jumlah yang kecil. Bagi keluarga kelas 2 atau 3 pada umumnya, seluruh aset mereka mungkin hanya berjumlah sebanyak ini. Namun, jika mereka bisa menyingkirkan 4 bersaudara harimau, macan tutul, serigala, dan serigala dengan ini, itu bukanlah kerugian yang terlalu besar. Chu Ming, sang tangan yin yang agung, kau dianggap sebagai ahli terkemuka di Jalan Yunlongku, dan kau sangat memahami aturannya. Secara logis, pemimpin ini seharusnya tidak terus mempersulitmu. Gao Tianhu dengan santai menangkap tas Qiankun yang terbang di atasnya, mulutnya ternganga, lalu nadanya tiba-tiba berubah, tapi sayangnya, seseorang telah membayar harga yang mahal untuk mengundang keempat saudara kita. Chu Ming, demi dirimu, serahkan rumput spiritualisasi itu, dan pemimpin ini akan segera berbalik dan pergi. Rumput spiritualisasi tingkat tinggi bintang 2, mungkinkah seseorang di keluarga Chu terkena energi spiritual abnormal? Yang Fan, yang masih berada di tenda kecilnya, merasakan sedikit ketegangan di hatinya. Rumput spiritualisasi tingkat tinggi bintang 2, seperti namanya, memiliki efek untuk mengatasi energi spiritual abnormal. Sialan, siapa yang membocorkan berita ini? Ekspresi Chu Ming tiba-tiba berubah. Untuk mendapatkan rumput spiritualisasi ini, mereka telah bersusah payah dan mengambil berbagai langkah keamanan. Secara logika, seharusnya berita ini tidak bocor sama sekali. Namun, dia membantahnya secara verbal, pemimpin harimau surgawi, Anda pasti salah. Konvoi kami tidak memiliki rumput spiritualisasi. Chu Ming, apakah kau berani membiarkan kami menggeledah? Gao Tianhu, jangan pergi terlalu jauh. Ekspresi Chu Ming langsung berubah dingin. Apalagi rumput spiritualisasi itu sekarang ada di tangannya, bahkan jika tidak pun, dia tidak mungkin membiarkan Gao Tianhu dan yang lainnya mencarinya. Jika ini sampai terungkap, dia, Chu Ming, dan keluarga Liang Chu di belakangnya akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan bagaimana mereka bisa membangun diri mereka sendiri di dinasti Tang Agung. Chu Ming, jika kau dengan patuh menyerahkan rumput spiritualisasi hari ini, maka baiklah. Jika tidak, jangan salahkan pemimpin ini karena bersikap kejam. Secercah kekejaman terlintas di mata Gao Tianhu. Gao Tianhu, apakah kalian berempat benar-benar berniat untuk bermusuhan dengan keluarga Liang Chu kami? Kilatan dingin muncul di mata Chu Ming. Gao Tianhu ini benar-benar sudah keterlaluan. Apakah dia benar-benar berpikir keluarga Liang Chu mereka mudah ditindas?
Keluarga Liang Chu, sebagai salah satu keluarga bangsawan terkemuka di dinasti Tang Agung kita, kekuatannya tentu jauh di atas keempat saudara kita. Gao Tianhu mencibir, tidak menyangkal apapun. Keluarga Chu memiliki warisan 1000 tahun, dan di antara puluhan juta keluarga di dinasti Tang Agung, kekuatan mereka jelas dapat disebut tangguh, hanya sedikit lebih rendah dari keluarga bangsawan tingkat atas tersebut. Mereka memiliki banyak ahli di dalam klan, hanya saja jumlah master bela diri penempaan tulang saja tidak kurang dari 20. Leluhur keluarga Chu bahkan dikabarkan telah memasuki alam master bela diri tingkat tinggi. Tapi apa masalahnya? Dinasti Tang Agung begitu luas, bisakah keluarga Chu benar-benar menutupi langit dengan satu tangan? Paling buruk, keempat saudara kita hanya akan meninggalkan jalan Yunlong. Keluarga Chu memang kuat, tetapi pengaruh mereka terutama terbatas di prefektur Xianglong. Di luar prefektur Xianglong, pengaruh mereka sangat terbatas, dan jika mereka meninggalkan jalan Yunlong, pengaruh mereka akan semakin berkurang. Gao Tianhu, jangan sampai salah langkah. Masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Chu Ming menekan amarah di hatinya dan berkata dengan suara berat. Kekuatan keluarga Chu mereka tentu jauh lebih unggul daripada Gao Tianhu dan keempat saudaranya, tetapi keluarga tetaplah keluarga, dan itu tidak berarti konvoi mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan Gao Tianhu dan keempat saudaranya. Saat ini, seluruh konvoi, selain dirinya, seorang master bela diri setengah langkah tingkat 4, memiliki 5 tetua master bela diri, 1 di surga ketiga, 2 di surga kedua, dan 2 di surga pertama. Meskipun ada juga lebih dari 1000 pengawal keluarga elit, Gao Tianhu dan kelompoknya juga memiliki unit binatang eksotis mereka. Jika sampai terjadi pertempuran, hasilnya akan 50-50. Bahkan jika mereka berhasil menang pada akhirnya, mereka akan menderita kerugian besar. Kecuali benar-benar diperlukan, Chu Ming benar-benar tidak ingin bertarung dalam pertempuran berdarah dengan Gao Tianhu dan kelompoknya. Rumput spiritualisasi sangat penting untuk penyembuhan luka leluhur mereka dan tidak boleh hilang. Karena pihak lain telah mengetahui tentang rumput spiritualisasi dan menyewa 4 bintang iblis harimau, macan tutul, serigala, dan serigala dengan harga tinggi, sulit untuk menjamin mereka tidak memiliki rencana lain. Konvoi masih beberapa hari lagi dari kota Liang. Jika terlalu banyak kekuatan hilang di sini, dan mereka menghadapi keadaan tak terduga lainnya, itu akan menjadi bencana. Mata Gao Tianhu yang seperti harimau bergeser, secercah ketidaksabaran terpancar darinya. Dia berkata dengan dingin, Chu Ming, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan menyerahkan rumput spiritualisasi ini atau tidak? Bagian 207. Boom, boom, boom. Gao Tianhu, yang menunggangi harimau berdahi putih bertanduk emas, membusungkan dadanya, dan aura liar yang tak tertandingi menyembur dari tubuhnya. Badai dahsyat menerjang langit dan bumi, menghancurkan ruang hampa di sekitarnya, menghasilkan suara, gemericik, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Kekuatan seorang master bela diri 3 tingkat puncak sepenuhnya ditampilkan pada saat itu. Gao Tianhu, orang tua ini tidak memiliki rumput spiritualisasi. Jika kau mundur sekarang, maka biarlah begitu, jika tidak, keluarga cuku dari Liang tidak akan tenang sampai kau diurus. Pada saat ini, Chu Ming tidak lagi mundur. Dia melangkah maju, dan aura menakutkan, yang tidak kalah kuat dari, bahkan melampaui, aura Gao Tianhu, muncul dengan dahsyat. Dia hanya tidak ingin terlalu banyak korban dalam konvoi, yang bukan berarti dia takut pada 4 bersaudara harimau macan tutul serigala. Harimau, macan tutul, serigala, dan serigala emas memang kuat, tetapi konvoi mereka bukanlah buah kesemek lunak yang bisa diremas-remas oleh siapapun. Jika mereka benar-benar bertarung, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah masih belum jelas. Boom, 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 boom. Angin kencang terus-menerus bertabrakan, membentuk pusaran aura besar di antara keduanya. Sebagian besar ruang kosong itu, seperti cermin, hancur menjadi debu. Saat ini, jika ada ahli bela diri yang nekat menerobos masuk, bahkan seorang ahli bela diri setengah langkah yang sudah berada di ranah ahli bela diri pun tidak akan luput dari nasib dicabik-cabik. Hantu tua Chu, jangan menolak tos hanya untuk minum sebagai hukuman. Gao Tianbao, yang tadinya diam, tiba-tiba tersenyum sinis. Dalam sekejap, aura mengerikan, tak kalah dahsyatnya dari aura Gao Tianhu, menyembur dari tubuhnya dan menekan Chu Ming, dengan tujuan membunuhnya. Sungguh Chu Ming yang luar biasa, benar-benar layak disebut sebagai Grandmaster terkenal di prefektur Xianglong. Menghadapi dua lawan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Orang tua ini sudah hidup begitu lama dan sudah minum segalanya, tapi aku belum pernah minum minuman hukuman. Hari ini, aku akan merasakan seperti apa rasa hukuman ini. Keempat bersaudara harimau macan tutul serigala ini jelas bertekad untuk membuat masalah bagi keluarga Chu mereka, jadi Chu Ming tentu saja tidak lagi mentolerir mereka. Jika mereka ingin berkelahi, maka mereka akan berkelahi. Keluarga Chu mereka tidak pernah takut menghadapi tantangan apapun. Bagus, 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 hantu tua Chu, karena kau ingin mati, pemimpin ini akan mengabulkan keinginanmu. Mata Gao Tianhu menjadi dingin, dan dia mengucapkan 3 kali, bagus, niat membunuhnya tak lagi bisa ditekan. Saat berikutnya, ledakan, ledakan, ledakan. Niat membunuh yang bergelombang, seperti sungai yang luas, muncul dari kepala Gao Tianhu, melesat lurus ke 9 langit. Udara di segala arah mulai bergidik, mengeluarkan suara gemerisik, seolah meratap dan gemetar.
Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan binatang buas yang mengerikan tiba-tiba meletus dari balik harimau, macan tutul, serigala, 4 bersaudara, seperti 10.000 binatang buas yang meraung, mengguncang 8 penjuru. Dalam sekejap, bumi bergetar, dan aura yang ganas, brutal, dan berdarah menyebar ke seluruh penjuru. Pasukan binatang eksotis yang dilatih dengan cermat oleh 4 bersaudara harimau macan tutul serigala akhirnya bergerak maju. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa ratus, bahkan tidak sampai 1.000, dan jenisnya pun tidak banyak, hanya 4, harimau, macan tutul, serigala, dan serigala emas. Namun aura mereka sangat tidak normal dan menakutkan, seperti 10.000 binatang buas yang berlari kencang, momentum mereka melambung ke langit. Di bagian belakang perkemahan keluarga Chu, para pelayan dan pembantu yang memiliki kultivasi rendah seketika pucat pasi karena ketakutan, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Banyak yang bahkan langsung ambruk ke tanah, mata mereka kosong dan pikiran mereka kacau. Namun, para pengawal dan jenderal keluarga Chu, sebagaimana yang diharapkan dari prajurit elit yang dibina dengan cermat oleh keluarga Chu, semuanya adalah veteran yang berpengalaman dalam pertempuran. Di mata mereka, tidak ada secercah rasa takut, hanya tekad bertempur yang membara. Ketika musuh bertemu di jalan yang sempit, yang berani akan menang, kawan-kawan, ikuti orang tua ini dan bunuh. Dengan raungan, sosok Chu Ming bergerak secepat angin, langsung menerkam Gao Tianhu untuk membunuhnya. Sebagai ahli nomor 1 yang tak terbantahkan di rombongan keluarga Chu, dia tentu saja menantang Gao Tianhu, pemimpin dari 4 bandit. Hantu tua Chu, biarkan pemimpin ini merasakan kekuatan tangan Yin yang agungmu. Kilatan haus darah muncul di matanya, dan cahaya pedang emas berkilat. Sebuah pedang panjang berwarna emas, sepanjang 10 kaki, muncul di tangannya. Inilah senjata andalannya, sebuah harta karun kelas menengah, tebasan raungan harimau. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya melayang ke udara dan menyerbu ke arah Chu Ming, mati. Tebasan raungan harimau di tangannya tiba-tiba membelah langit, dan cahaya pedang emas sepanjang 3 zang terlepas dari pedang, berubah menjadi garis emas, dan melesat ke arah Chu Ming. Hanya tipuan belaka, beri jalan untuk orang tua ini. Chu Ming mengeluarkan teriakan dingin, dan energi spiritual Yin yang melonjak di dalam tubuhnya, dan dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Boom, boom, boom. Sebuah tangan sebesar setengahmu yang menutupi langit, turun dengan raungan, dengan mudah menghancurkan cahaya pedang emas menjadi serpihan-serpihan. Saat berikutnya, Chu Ming dan Gao Tianhu berdiri bersama, dan di sekeliling mereka, awan jamur terus membumbung tinggi. Salah satunya adalah Master Bela Diri tingkat 4,5 langkah, dan yang lainnya adalah Master Bela Diri tingkat 3 puncak. Perbedaan tingkat kultivasi mereka tidak besar, dan konsep artistik mereka pun berada pada lapisan pertama, yang dianggap hampir tidak ada. Tidak ada perbedaan yang signifikan juga. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak tampak seimbang, seperti master catur yang bertemu lawan yang sepadan, bertarung dalam pertempuran yang tak terpisahkan. Dan hampir bersamaan, ratusan pasukan binatang eksotis, yang dipimpin oleh Gao Tianbao dan kedua saudaranya, juga mulai menyerang. Mengaum, mengaum, mengaum. Ratusan pasukan binatang eksotis menyerbu ke arah perkemahan keluarga Chu seperti gelombang pasang, penuh momentum, dengan raungan binatang yang tak henti-henti. Binatang buas, kau mencari kematian. Bunuh binatang-binatang buas ini. Membunuh. Ribuan penjaga tidak menunjukkan kelemahan, dan di bawah kepemimpinan nona muda tertua Chu Bingxin, mereka semua menghunus pedang tajam mereka dan menghadapi serangan itu. Di dalam tenda kecil terpisah di bagian belakang perkemahan, kesadaran spiritual Yang Fan sangat luas dan tak terbatas, seperti seorang pengamat, dengan dingin menyaksikan semua ini. Meskipun jika keluarga Chu benar-benar tidak mampu mengalahkan musuh yang menyerang, dia tentu tidak akan tinggal diam. Lagi pula, keluarga Chu telah menunjukkan kebaikan kepadanya, dan dia bukanlah orang yang melupakan kebaikan. Namun, jika keluarga Chu mampu memukul mundur musuh yang menyerang dengan kekuatan mereka sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Sejujurnya, dia memang tidak terlalu tertarik dengan pertempuran seperti ini. Seseorang tidak akan tertarik pada pertarungan antara dua semut, dan di mata Yang Fan, baik itu 4 bersaudara harimau macan tutul serigala yang ganas atau orang-orang dari keluarga Chu, mereka semua hanyalah sekelompok semut yang rendah hati. Saat ini, hanya beberapa leluhur markis bela diri yang sedikit mampu membangkitkan semangat bertarungnya. Namun, Yang Fan sebenarnya tidak benar-benar berdiam diri. Dia masih secara khusus mengalokasikan sebagian perhatiannya untuk Chu Xiong dan Chu Lai, untuk memastikan keselamatan mereka. Dengan tingkat kultivasi Chu Xiong dan Chu Lai, pertempuran seperti itu tetap berbahaya. Kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Yang Fan tidak mempedulikan nyawa orang lain, bahkan hidup dan mati gadis yang diberkati surga, Chu Bingxin, ia tidak terlalu mempedulikannya. Di dunia para praktisi seni bela diri, pembantaian bukanlah hal yang kurang. Sejak seseorang memasuki bidang pekerjaan ini, seharusnya ia sudah lama melupakan soal hidup dan mati. Namun, dia tidak bisa mengabaikan Chu Xiong dan Chu Lai. Mereka telah menyelamatkannya, dan sepanjang perjalanan, mereka telah merawat dia, si sakit, dengan baik. Yang Fan melihat semua ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Bunuh, bunuh, bunuh. Pertempuran terus berlanjut, dengan orang-orang berjatuhan dari waktu ke waktu, dimangsa oleh binatang buas eksotis yang ganas, tanpa meninggalkan mayat yang utuh.
Demikian pula, binatang-binatang eksotis dipotong-potong tanpa ampun dan dicincang menjadi bubur dari waktu ke waktu. Namun, timbangan kemenangan tidak berpihak pada salah satu pihak. Tim Gao Tianbao unggul dalam kekuatan tempur individu. Dibandingkan dengan seniman bela diri manusia yang lebih lemah, binatang buas eksotis seringkali memiliki kekuatan untuk menghancurkan seniman bela diri dengan level yang sama. Ditambah dengan Gao Tianbao dan kedua saudaranya, 3 manusia dan 3 binatang buas, serta 6 master bela diri yang membantu, kekuatan mereka menjadi jauh lebih dahsyat. Namun, tim pengawal keluarga Chu bukannya tanpa keunggulan. Dari segi koordinasi, mereka jauh lebih unggul daripada pasukan binatang eksotis itu. Hewan buas hanyalah hewan buas, bagaimana mungkin mereka memahami formasi pertempuran dan koordinasi? Terutama nona muda tertua dari keluarga Chu, Chu Bingxin, sangat garang. Meskipun ia hanya memiliki kultivasi setengah langkah master bela diri, ia seorang diri melawan Gao Tianbao dan macan tutul penembus awan uang emas miliknya yang sedang duduk, tidak hanya tidak jatuh ke dalam posisi yang bully tetapi bahkan secara halus mendapatkan sedikit keunggulan. Seorang jenius tetaplah jenius, menantang lawan yang berada di luar kemampuan sendiri semudah makan dan minum. Seandainya kelima tetua agung itu tidak benar-benar tidak efektif, dengan 5 orang yang bersekongkol melawan 2 orang dan 2 binatang buas, mereka masih terus ditekan oleh Gao Tian dan kedua saudaranya, memaksa Chu Bingxin untuk sesekali mengalihkan perhatiannya untuk membantu mereka, jika tidak, timbangan kemenangan mungkin sudah berpihak pada keluarga Chu mereka. Di udara, Chu Xiong dan Gao Tianhu, 2 yang terkuat, bertarung sampai mati. Setiap telapak tangan, setiap tebasan pedang, melampaui kekuatan 1 juta jin, langsung menghancurkan ruang hampa di sekitarnya seperti kaca, lapis demi lapis, dan arus udara tak terbatas mengamuk seperti 3 malapetaka dan 9 bencana. Tepat saat itu, dengan raungan harimau yang mengguncang langit, harimau berdahi putih bertanduk emas, yang selama ini bersembunyi di luar lingkaran pertempuran, akhirnya merebut celah kecil dalam pertahanan Cuming. Tanpa ragu sedikit pun, secara menakjubkan ia mengaktifkan kemampuan ilahi bawaan dari klan harimau berdahi putih bertanduk emas mereka, sinar emas menembus matahari. Boom, boom, boom. Bagian 208. Boom, boom, boom. Cahaya keemasan menembus udara, tajam dan tak tertandingi, seolah mampu menembus bintang dan menghancurkan segalanya. Kemanapun cahaya itu lewat, dunia jatuh ke dalam kekacauan, tak sehelai rumput pun tumbuh, dan kehampaan hancur lapis demi lapis seperti cermin. Ah, ini gawat, bagaimana bisa aku melupakan makhluk buas ini? Wajah keriput Cuming langsung berubah. Kekuatan spiritual yin yangnya melonjak liar, dan kecepatannya langsung mencapai puncaknya, berusaha menghindari pukulan fatal ini. Namun, serangan harimau dahi putih bertanduk emas itu terlalu cepat, hampir 10 kali kecepatan suara. Meskipun Cuming mengerahkan seluruh kekuatannya, ia nyaris tidak berhasil menghindari tusukan langsung ke jantungnya, menyebabkan cahaya emas yang menghancurkan itu menghantam bahu kirinya. Puff! Cahaya keemasan, kemampuan ilahi alami dan jurus pembunuh terkuat dari klan harimau dahi putih bertanduk emas, tidak boleh diremehkan. Meskipun jubah hijau yang dikenakan Cuming bukanlah jubah biasa dan merupakan pakaian pusaka tingkat rendah yang langka, jubah itu tetap tidak berguna, seperti kertas, mudah ditembus. Ah! Puff! Cuming memuntahkan seteguk darah lama, lengan kirinya terkulai lemas, jelas lumpuh. Namun, itu belum berakhir. Tanpa sepengetahuannya, Gao Tianhu telah sampai di dekatnya, dan senjata pusaka tingkat menengah di tangannya, tebasan raungan harimau, menghantam punggung Cuming dengan kekuatan seperti guntur, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan keabadian. Saat berikutnya, darah berceceran, daging terkoyak, dan Cuming terlempar ke belakang. Di punggungnya terdapat luka sabetan pedang yang mengerikan, sedalam tulang. Sepertinya aku masih belum bisa menghindari untuk bertindak. Di sebuah tenda kecil terpisah di belakang perkemahan, Yang Fan, yang telah mengamati medan perang, menghela napas tak berdaya. Cedera parah Cuming secara langsung menyebabkan timbangan kemenangan sepenuhnya condong ke arah 4 bersaudara harimau macan tutul serigala. Jika dia tidak ikut campur, konvoi keluarga Chu kemungkinan akan menghadapi bahaya kehancuran total. Pertarungan antar seniman bela diri tidak ditentukan oleh jumlah, yang benar-benar menentukan kemenangan atau kekalahan adalah jumlah petarung papan atas. Seseorang seperti Yang Fan, di masa jayanya, jika ia mau, bisa menghancurkan sebuah kota kecil dengan satu pukulan telapak tangan penuh kekuatan, membantai ratusan ribu nyawa di dalamnya. Meskipun Gao Tianhu jauh di bawah level Yang Fan, dia tetaplah seorang master bela diri tingkat 3 puncak. Satu serangan pedang biasa darinya bisa membantai puluhan hingga ratusan seniman bela diri tingkat tinggi. Begitu dia bebas, ditambah dengan jurus harimau dahi putih bertanduk emas yang sama kuatnya, keruntuhan pertahanan keluarga Chu sudah di depan mata. Hantu tua Chu, pergilah ke neraka dengan patuh. Dengan satu gerakan, Gao Tianhu langsung mengejar Cuming yang sedang mundur, wajahnya garang, seperti asura dari dunia bawah, berniat untuk menghabisi Cuming dengan satu serangan. Nona muda, lelaki tua ini tidak bisa lagi melayani Anda. Melihat serangan mematikan itu, Cuming dengan putus asa menutup matanya. Ia pertama kali terluka parah oleh harimau dahi putih bertanduk emas, dan kemudian menerima serangan pedang dengan kekuatan penuh dari Gao Tianhu. Saat ini, ia hampir berada di ambang kematian, kekuatan bertarungnya kurang dari 1%, sama sekali tidak berdaya untuk menghindari pukulan fatal ini. Ah, kakek Ming. Wajah Chu Bingxin memucat, dan dia mengeluarkan ratapan yang menyayat hati seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya.
Meskipun Chu Ming hanyalah seorang pelayan keluarga Chu mereka, di matanya, dia tidak berbeda dengan kakeknya, salah satu orang yang paling dekat dengannya. Dia hendak pergi untuk menyelamatkannya, tetapi bagaimana mungkin Gao Tianbao memberinya kesempatan itu? Gadis kecil, dengan pemimpin ini di sini, kau tak akan bisa melangkah sedikit pun. Gao Tianbao mencibir, sedikit rasa puas diri muncul di wajahnya yang garang. Mereka telah menang. Selama kakak laki-lakinya membunuh hantu tua Chu itu, orang-orang ini akan berada di bawah belas kasihan keempat saudara mereka. Gadis kecil ini cukup cantik. Mungkin, ketika saatnya tiba, Tuan Macan Tutul ini akan. Hehe. Tanpa disadarinya, secercah cahaya mesum berkedip di mata Macan Tutul merah darah Gao Tianbao. Ah, Ming tua kalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tak terhitung banyaknya penjaga keluarga Chu melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Ming tua adalah seorang ahli bela diri tingkat 4,5 langkah, yang teknik tangan Yin yang agungnya mendominasi prefektur Xianglong, jarang bertemu lawan. Bahkan ahli bela diri tingkat 4 biasa pun mungkin bukan tandingannya, jadi bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh pemimpin bandit seperti ini. Saat berikutnya, kepanikan tak berujung menyebar di antara pengawal keluarga Chu, dan moral mereka langsung anjlok. Tanpa Ming tua untuk menahan Gao Tianhu, bagaimana mereka bisa melawan 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala. Sebaliknya, berbagai pasukan binatang buas terus meraung, moral mereka meningkat pesat, dan kekuatan tempur mereka meledak. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Batuk, 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 batuk. Serangkaian batuk tiba-tiba bergema dari segala arah, seketika menyebar ke seluruh medan perang. Suara batuk itu tidak terlalu keras, samar dan hampir tak terdengar, bahkan hanya berupa sedikit suara napas terakhir. Namun, di medan perang, baik para ahli bela diri maupun binatang buas eksotis, semua orang merasa seolah jiwa mereka telah dihantam palu dengan keras. Semua manusia dan binatang buas tampaknya telah terkena mantra pelumpuhan tubuh yang legendaris, tidak dapat bergerak, seolah waktu itu sendiri tiba-tiba berhenti. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pupil mata banyak orang dan binatang menyempit karena takut, berkedip-kedip dengan kengerian yang hebat. Bahkan 4 bersaudara harimau macan tutul serigala, yang selalu dikenal karena keganasannya, sama tak berdayanya seperti orang biasa saat ini, takut akan hal yang tidak diketahui. Inilah naluri manusia. Tepat saat itu. Batuk, batuk, batuk. Apakah Anda dari keluarga Chu di kota Liang? Sebuah suara yang agak tua dan serak terdengar dari segala arah, sehingga sulit untuk menentukan asal suaranya. Ya, senior. Chu Bingxin dipenuhi rasa cemas, tetapi dia tetap menjawab. Bendera keluarga Chu masih berkibar tertiup angin, tidak mungkin dia bisa menyangkalnya. Junior, apakah kau mengenal Chu Zhengyang? Setelah hening sejenak, suara serak itu berbicara lagi. Chu Bingxin sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa senior misterius itu menanyakan hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Chu Zhengyang? Dia adalah leluhur generasi ke-6 keluarga Chu mereka, dan juga kebanggaan terbesar keluarga mereka. Karena dialah keluarga Chu mereka mampu berkembang dari keluarga kecil yang tidak berperingkat menjadi keluarga nomor 1 di kota Liang. Jika bukan karena leluhur Zhengyang, keluarga Chu tidak akan ada saat ini. Namun, dia tetap buru-buru mengakui, senior, dia memang leluhur kita. Karena kamu adalah keturunan dari seorang teman lama, orang yang terhormat ini tentu saja akan menjagamu. Mungkinkah senior itu mengenal leluhur Zhengyang keluarga kita? Desis. Saat pikiran itu muncul, Chu Bingxin tak kuasa menahan napas. Harus diketahui bahwa leluhur Zhengyang keluarganya adalah tokoh dari 600 tahun yang lalu. Bahkan jika senior misterius itu masih muda saat itu, ia pasti telah hidup setidaknya selama 600 dekade. Seniman bela diri biasa hanya hidup selama 100 tahun, dan master bela diri mungkin 2 kali lipatnya, hidup paling lama 200 tahun. Hanya leluhur markis bela diri yang bisa hidup lebih dari 500 tahun. Ini berarti bahwa lelaki tua misterius itu pasti adalah leluhur markis bela diri, salah satu kekuatan utama dunia, penguasa tertinggi bahkan di dalam sekte-sekte besar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, keempat bersaudara harimau macan tutul serigala itu ketakutan setengah mati, penyesalan tak berujung membuncah di hati mereka. Sialan, jika mereka tahu lebih awal bahwa keluarga Chu memiliki koneksi dengan tokoh penting seperti itu, mereka berempat tidak akan pernah menerima pekerjaan ini, apapun yang terjadi. Menyinggung satu keluarga Chu, mereka bisa melarikan diri ke provinsi lain dan tetap hidup dengan baik. Tetapi jika mereka menyinggung leluhur markis bela diri, dunia akan sangat luas, namun tidak akan ada tempat bagi mereka berempat untuk berdiri. Mereka bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi, hanya sepatah kata dari mereka, dan akan ada banyak kekuatan keluarga yang bersedia menawarkan kepala keempat bersaudara itu sebagai upeti untuk mendapatkan dukungan dari leluhur markis bela diri itu. Samar-samar, ada juga sedikit rasa tidak percaya. Leluhur markis bela diri yang agung dan perkasa itu adalah seseorang yang bahkan banyak keluarga top dengan master bela diri tingkat 10 mungkin tidak memiliki koneksi dengannya, apalagi keluarga kecil kelas 1 seperti keluarga Chu. Tepat saat itu, tubuh dari 4 bersaudara harimau macan tutul serigala, bersama dengan ratusan hewan todongan eksotis mereka, tiba-tiba kaku, mata mereka berputar ke belakang, seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah mencengkeram leher mereka. Saat berikutnya, boom, 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 boom.
Keempat pria itu, bersama dengan ratusan binatang eksotis, meledak dalam raungan, menciptakan kembang api paling cemerlang di malam hari, membakar abis kehidupan berdosa mereka. Bagian 209. Hening. Dalam sekejap, seluruh kamp menjadi benar-benar sunyi. Pemandangan aneh ini sungguh menakutkan. Setelah sekian lama, beberapa tarikan napas dingin akhirnya keluar dari mulut anggota keluarga Chu. Mati. Mereka sudah mati. 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala hitam yang terkenal itu. Sudah mati begitu saja. Aku tidak salah lihat, kan? Ini adalah kekuatan leluhur Markis bela diri. Desis. Mengerikan. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Luar biasa. Benar-benar terlalu luar biasa. Ini adalah perbedaan pada tingkat kehidupan itu sendiri. Saat ini, termasuk Chu Bingxin, nona muda tertua dari keluarga Chu, tidak ada yang tidak terkejut. Reputasi gemilang seorang leluhur Markis bela diri bagaikan guntur, dan mereka mengerti bahwa para ahli bela diri sama sekali tidak sebanding dengan seorang leluhur Markis bela diri. Tetapi mereka tidak pernah menyangka akan begitu mengerikan, tanpa melakukan gerakan apapun. 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala yang terkenal itu meledak dan mati. Metode seperti itu hampir bisa digambarkan sebagai keajaiban. Kita harus tahu bahwa 4 bersaudara harimau macan tutul serigala, tidak satu pun dari mereka yang lemah, masing-masing dari mereka adalah seorang master bela diri yang telah memadatkan tulang spiritual. Ditambah dengan 4 binatang buas eksotis tingkat jenderal binatang, dan ratusan pasukan binatang buas eksotis, bahkan beberapa master bela diri tingkat tinggi pun harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk menghadapi mereka, dan sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kerugian besar. Setelah terkejut, Chu Bingxin akhirnya ingat bahwa dia belum berterima kasih kepada senior misterius yang telah menyelamatkan nyawanya, yang sangat tidak sopan. Dia segera mendongak, berlutut ke langit, dan membungkuk, Junior Chu Bingxin berterima kasih kepada leluhur karena telah menyelamatkan nyawa saya. Karena orang itu adalah teman lama leluhur Zheng yang mereka, dia secara alami juga merupakan leluhur keluarga Chu mereka. Jika mereka benar-benar dapat mengundang leluhur ini kembali ke keluarga, lalu krisis apa yang sedang dihadapi keluarga mereka saat ini? Segera, hati Chu Bingxin menjadi aktif. Pengaruh seorang leluhur Markis bela diri bukanlah hal yang main-main. Pada saat itu, jangankan beberapa keluarga besar, bahkan 9 sekte besar pun harus menghormati keluarga Chu mereka. Karena Anda adalah keturunan dari seorang teman lama, bagaimana mungkin kursi ini hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Baiklah, dengan selesainya masalah ini, kursi ini akan pergi. Ah, leluhur. Mendengar ini, Chu Bingxin langsung merasa cemas. Sialan, kenapa leluhur ini tidak mengikuti aturan? Dia bahkan belum mengundangnya ke kota Liang, bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Sayangnya, tidak peduli bagaimana Chu Bingxin memanggilnya, suara tua dan serak itu tidak pernah terdengar lagi, jelas sudah meninggalkan tempat itu. Nona muda, leluhur seharusnya sudah pergi. Chu Ming, yang luka-lukanya baru saja mereda, datang menghadap Chu Bingxin dan berkata. Sayang sekali, mendengar ini, rasa kehilangan yang mendalam terpancar di mata Chu Bingxin. Selama leluhur bersedia mengunjungi keluarga Chu mereka, keluarga mana yang berani bersekongkol melawan keluarga Chu mereka di masa depan? Sayang sekali, semuanya terlewat begitu saja. Kakek Ming, semuanya terjadi karena takdir. Jika kita ditakdirkan untuk bersama leluhur, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Chu Ming telah menyaksikan Chu Bingxin tumbuh sejak kecil, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Bingxin. Dia menghiburnya, lagi pula, sudah merupakan keberuntungan kita bahwa leluhur dapat menyelamatkan hidup kita hari ini. Tidak baik meminta terlalu banyak. Kakek Ming, kau benar. Sungguh beruntung kita masih hidup hari ini. Chu Bingxin mengangguk sambil berpikir. Jika leluhur tidak ikut campur, mereka pasti tidak akan lolos dari malapetaka ini. Bagi laki-laki, itu hanya akan berujung pada kematian. Tetapi bagi perempuan, terutama perempuan cantik seperti dirinya, begitu mereka jatuh ke tangan 4 bersaudara harimau macan tutul serigala, itu akan jauh lebih tragis. Mereka pasti tidak akan lolos dari pencemaran dan akan menjadi mainan mereka. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuat merinding. Tepat saat itu, batuk. Chu Ming terbatuk hebat, dan akhirnya bahkan mengeluarkan darah. Serangan beruntun dari Gao Tianhu dan harimau dahi putih bertanduk emas telah membuatnya sangat menderita, terutama pukulan mematikan dari Gao Tianhu, yang hampir merenggut separuh nyawanya. Kakek Ming, apakah kau baik-baik saja? Jantung Chu Bingxin langsung berdebar kencang. Ia berhenti memikirkan hal lain dan bertanya dengan cemas. Uhuk, nona muda, orang tua ini baik-baik saja. Saya hanya butuh waktu untuk memulihkan diri. Chu Ming memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak dalam masalah serius. Fisik seorang master bela diri bukanlah hal yang main-main, dan dia baru saja meminum obat penyembuhan suci, pil asal mata air 3 yang nyaris tidak mampu mengendalikan lukanya. Tentu saja, dia tidak bisa berpikir untuk terus bertarung dalam waktu singkat. Mendengar ini, kekhawatiran Chu Bingxin sedikit mereda, tetapi dia segera menyuruh Chu Ming kembali ke tenda untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah meninggalkan tenda lagi, dia mengarahkan para penjaga yang tidak terluka untuk membersihkan medan perang dan segera merawat yang terluka. Dalam pertempuran ini, 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, bersama dengan pasukan binatang eksotis mereka, tidak ada satupun yang lolos, tetapi tim pengawal keluarga Chu mereka juga menderita banyak korban.
Dari lebih dari 1.000 pengawal keluarga, lebih dari 100 tewas secara langsung, dan ratusan lainnya terluka parah atau ringan. Pada saat yang sama, tatapannya terus mengamati sekelilingnya, seolah mencari sesuatu, jelas masih tidak mau menyerah. Meskipun leluhur misterius itu berteman dengan leluhur Zheng Yang mereka, orang-orang mati seperti lampu yang padam. Leluhur Zheng Yang telah gugur ratusan tahun yang lalu. Betapapun dalamnya perasaan itu telah memudar. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan baik ini untuk memperdalam hubungan mereka dengannya, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan itu lagi. Hehe, leluhur, aku tidak menyadari Chu Bingxin ini cukup pandai menaiki tangga sosial. Di dalam tenda kecil terpisah di belakang perkemahan, Yang Fan terkekeh pelan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Tepat ketika mereka jatuh ke dalam keputusasaan, seorang leluhur markis bela diri muncul, dan kebetulan dia adalah teman dekat leluhur keluarga Chu mereka. Apakah dia benar-benar berpikir seorang leluhur markis bela diri itu seperti kubis biasa di pinggir jalan, tinggal cabut satu dan dapat yang besar? Semua itu adalah bantuan rahasia Yang Fan. Adapun bagian, keturunan teman lama, itu murni karena Yang Fan tidak ingin mengungkap identitasnya dan hanya mengoceh omong kosong. Sedangkan untuk Chu Zeng Yang itu, Yang Fan hanya mengetahuinya karena Chu Xiong secara sambil lalu menyebutkannya saat mereka mengobrol sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu orang seperti apa Chu Zeng Yang itu? Yang Fan tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan keluarga Chu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Jika bukan karena penyelamatan tak sengaja oleh Chu Xiong, Yang Fan mungkin tidak akan pernah memiliki hubungan dengan keluarga Chu sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, sekarang bukanlah waktu yang tepat baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Selama perjalanannya ke alam rahasia roh iblis, hubungannya dengan Sekte Roh Ungu, Sekte Pedang Besi, dan Aula Pedang Delapan Gurun, tiga sekte besar, telah membeku, hampir sepenuhnya menghancurkan semua kepura-puran. Dan di Jalan Yunlong, Sekte Tujuh Bintang mereka tidak memiliki kekuatan yang layak. Sebaliknya, ketiga Sekte Roh Ungu berbeda, terutama Sekte Roh Ungu, yang tidak diragukan lagi merupakan tiran lokal tak terbantahkan di Jalan Yunlong, dengan informan yang tersebar di seluruh Jalan Yunlong. Begitu identitas Yang Fan terungkap, ketiga sekte besar itu pasti tidak akan ragu untuk merebut kesempatan untuk menyerangnya dan melenyapkan bahaya tersembunyi utama ini. Jika dia berada di puncak kekuatannya, Yang Fan tentu saja tidak akan peduli dengan mereka. Dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan, yang hampir setara dengan Grandmaster bela diri tingkat menengah, jika ada siapapun dari tiga sekte besar yang berani datang, dia akan membunuh satu orang jika hanya satu, dan membantai dua orang jika ada dua. Tapi dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Hanya satu markis bela diri tingkat tinggi, atau beberapa markis bela diri tingkat menengah, sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Ketiga sekte besar itu mungkin tidak memiliki Grandmaster bela diri yang memimpin mereka, tetapi ada cukup banyak leluhur markis bela diri. Misalnya, Sekte Tujuh Bintang mereka memiliki 8 leluhur di permukaan, ditambah mereka yang tersembunyi di kegelapan, jumlah leluhur markis bela diri, meskipun tidak sampai 20, pasti tidak kurang dari 12 atau 13. Dan di antara 4 sekte besar di barat, Sekte Tujuh Bintang saat ini hanya menempati peringkat kedua dengan susah payah. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Sebelum lukanya pulih sepenuhnya, lebih baik untuk tidak terlalu menonjol. Hanya ada satu kehidupan, begitu hilang, semuanya berakhir. Tidak setiap saat seseorang memiliki keberuntungan untuk mengubah kemalangan menjadi berkah. Saat berikutnya, Yang Fan memejamkan matanya, tidak lagi memperhatikan Chu Bingxin yang masih enggan, dan sepenuhnya mengerahkan seni pertempuran besi mendalam untuk memulihkan luka-lukanya. Bagian 210. 10 mil di luar hutan binatang terlarang, terdapat perkemahan keluarga Chu. Karavan keluarga Chu menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala hitam, dengan lebih dari 100 dari 1000 pengawal mereka tewas dan lebih dari 2 kali lipat jumlah itu terluka. Tentu saja sangat memilukan melihat rekan-rekan yang telah bersama siang dan malam gugur, tetapi yang telah meninggal telah tiada, dan kesedihan sebanyak apapun tidak akan membantu. Terlebih lagi, sebagai pengawal dan pengikut keluarga, mereka telah lama bersiap untuk mati di medan perang, terbungkus kulit kuda, jauh dari rumah. Setelah sejenak menenangkan kesedihan mereka, para penjaga membangkitkan semangat mereka dan mulai membersihkan medan perang. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan lainnya, keluarga Chu dari kota Liang cukup dermawan. Untuk rampasan perang ini, Chu Bingxin hanya mengumpulkan 30%, sisanya dibagikan. Meskipun 70% mungkin tampak tidak banyak, sebenarnya itu cukup signifikan. Perlu diketahui bahwa 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala, tidak seperti 10 bandit, tidak memiliki wilayah atau benteng gunung sendiri. Sebagian besar harta mereka tidak berada di perbendaharaan benteng gunung. Sebagai perampok, semua koleksi mereka pada dasarnya dibawa bersama mereka. 4 bersaudara harimau macan tutul serigala telah mengamuk di sepanjang jalan Yunlong selama lebih dari 1 dekade, secara paksa merebut aset keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dikatakan sangat kaya. Terutama pemimpinnya, Gao Tianhu, yang kekayaan bersihnya, jika dikonversi ke batu spiritual, hampir 3.000. Keempat bersaudara itu, meskipun tidak melebihi 10.000 batu spiritual, mendekati 8.000. 70% dari kekayaan itu berjumlah lebih dari 5.000 batu spiritual. Bahkan penjaga berpangkat rendah pun bisa menerima 2 atau 3 batu spiritual. Bagi para ahli tingkat atas seperti Yang Fan, hanya 2 atau 3 batu spiritual bukanlah apa-apa.
Apalagi 2 atau 3 batu spiritual kelas rendah, bahkan batu spiritual kelas tinggi yang bernilai 10.000 pun tidak akan terlalu dipikirkannya. Namun, bagi para pengawal dan penjaga keluarga ini, yang kultivasi tertingginya hanya berada di tingkat ke-9 alam meridian terbuka, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Kekayaan bersih beberapa penjaga bahkan mungkin tidak mencapai 2 batu spiritual. Adapun mereka yang meninggal, Chu Bingxin tentu tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Tanpa terkecuali, mereka semua menerima pembayaran duka cita berupa 5 batu roh. 5 batu roh ini akan dibagikan secara tepat kepada kerabat dan keturunan mereka setelah mereka kembali ke kota Liang. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan kejam yang akan dengan kejam mengusir anggota keluarga manapun yang menjadi cacat, keluarga Chu memang lebih manusiawi. Justru karena alasan inilah para pengawal keluarga Chu semuanya bersedia bertarung sampai mati. Bahkan sebelumnya, ketika Chu Ming hampir jatuh ke tangan Gao Tianhu dan kafilah hampir dikalahkan, meskipun terjadi kepanikan, tidak seorang pun melarikan diri sendiri. Di dalam tenda kecil terpisah di tengah perkemahan. Tiba-tiba, cahaya perak tak berujung itu lenyap, dan Yang Fan, yang tadinya tampak seperti dewa yang turun, seketika kembali menjadi orang biasa, seperti orang awam yang baru saja pulih dari penyakit serius. Saat berikutnya, tendanya terbuka, dan Chu Xiong, berlumuran darah, berjalan masuk dari luar. Saudara Yang, kuharap aku tidak membuatmu takut. Begitu masuk, Chu Xiong bertanya dengan cemas, wajahnya yang berlumuran darah membuatnya tampak agak mengancam. Namun, di mata Yang Fan, hal itu menghangatkan hatinya. Dia benar-benar tidak menyelamatkan orang yang salah kali ini. Chu Xiong benar-benar peduli padanya, adik laki-lakinya. Dengan senyum santai, Yang Fan menjawab, kakak Chu Xiong, aku juga pernah mengalami badai, pertempuran kecil ini bukan apa-apa. Malah, kakak Chu Xiong, kau tidak terluka, kan? Hahaha, kakak Yang, kau meremehkan aku, kakakmu. Hanya beberapa binatang buas, bagaimana mungkin mereka melukai sehelai rambut pun di tubuhku? Jangan pedulikan semua darah di tubuhku, itu semua darah binatang buas itu. Chu Xiong tertawa terbahak-bahak, memancarkan aura arogan, seolah-olah binatang buas eksotis yang ganas itu hanyalah babi gemuk yang dipelihara untuk disembelih, siap dibantai sesuka hatinya. Saudara Chu Xiong memang heroik, bagaimana mungkin beberapa binatang buas biasa bisa menandingimu? Yang Fan memuji dengan lembut, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan campuran geli dan jengkel. Ia tidak menyangka Chu Xiong yang biasanya jujur memiliki sisi seperti itu. Memang, setiap orang memiliki kesombongan dan suka membual. Area dalam radius puluhan mil berada di bawah persepsi spiritualnya, dan ia melihat semua yang terjadi di dalamnya dengan jelas. Dalam pertempuran tadi, jika ia tidak sengaja melindunginya, Chu Xiong, bahkan jika ia tidak mati, akan terluka parah. Harus diketahui bahwa binatang buas yang ia lawan adalah binatang buas eksotis tingkat 9, dan di antara banyak binatang buas eksotis tingkat 9, itu adalah yang terbaik. Kekuatan tempurnya sangat dahsyat sehingga tidak kalah dengan, dan bahkan melampaui, banyak master bela diri setengah langkah. Meskipun kekuatan Chu Xiong tidak lemah, ia hanyalah seniman bela diri tingkat 8 tingkat tinggi biasa, jauh lebih rendah daripada master bela diri setengah langkah. Bahkan dengan bantuan rekan-rekannya, masih ada jarak antara dia dan makhluk eksotis tingkat 9 itu. Hahaha, kakak Yang, tidak perlu iri. Kamu masih muda, selama kamu mau bekerja keras, melampauiku, kakakmu, hanyalah masalah waktu. Kata-kata Yang Fan benar-benar menyentuh hati Chu Xiong. Sanjungan memang mujarab. Pepatah ini berlaku bagi manusia biasa di dunia sekuler dan juga merupakan kebenaran yang mendalam di dunia seni bela diri. Ini, Yang Fan terdiam sejenak, dan rasa takjub di hatinya tak terungkapkan dengan kata-kata. Apa ini? Seekor semut memamerkan kekuatannya kepada seekor gajah. Bagi seorang seniman bela diri tingkat 8 seperti Chu Xiong, apalagi sekarang, bahkan sebelum ia memasuki alam rahasia roh iblis, Yang Fan bisa saja menamparkan sekelompok besar semut itu sampai mati. Namun, keheningan Yang Fan ditafsirkan berbeda oleh Chu Xiong. Mulutku yang kotor, aku selalu membicarakan hal-hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Mengetahui bahwa kultivasi kakak yang lumpuh dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri lagi, mengapa aku mengatakan hal seperti itu? Akhirnya, dia memberi Yang Fan senyum permintaan maaf yang agak canggung dan berkata, Yang, kakak Yang, beruang tua di sini tidak pandai bicara. Tolong jangan diambil hati, dan dalam hidup, apapun mungkin terjadi. Kakak Yang, kau bukanlah orang yang beruntung secara dangkal. Mungkin suatu hari nanti kau akan mendapatkan anugerah dari leluhur markis bela diri, yang akan membentuk kembali meridian dan tulangmu. Namun semakin lama ia mendengarkan, semakin tak berdaya kata-kata itu terdengar. Di antara ratusan juta praktisi bela diri di dinasti Tang Agung, 99,99% bahkan tidak pernah bertemu dengan leluhur markis bela diri sepanjang hidup mereka, apalagi mendapatkan restu leluhur dan membiarkan beliau menggunakan ki sejatinya untuk membentuk kembali meridian dan tulang mereka. Saudara Chu Xiong, tidak apa-apa. Apakah aku bisa berkultivasi seni bela diri atau tidak, semuanya tergantung takdir. Kata Yang Fan sambil tersenyum riang. Dia tahu situasinya sendiri, kultivasinya tidak pernah lumpuh, dan dia juga tidak akan bisa terus berlatih seni bela diri. Namun, beberapa hal sebaiknya tidak diucapkan secara eksplisit kepada Chu Xiong. Ngomong-ngomong, pertempuran ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena leluhur misterius itu, yang demi leluhur Zheng Yang dengan berani turun tangan, kita pasti akan berada dalam bahaya.
Mendengar ini, ia diam-diam berpikir bahwa kakak yang memang ceroboh, tetapi ia segera mengganti topik pembicaraan untuk menghindari membuat Yang Fan semakin marah. Saat ia berbicara, secerca rasa takut yang masih tersisa tak bisa dihindari terlintas di wajah kasar Chu Xiong. Saat itu memang sangat kritis, mereka semua telah melewati gerbang neraka. Tetapi segera, jejak rasa takut itu digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Leluhur Markis Bela Diri memang merupakan pembangkit tenaga terkuat di dinasti Tang Agung kita. Kekuatannya menakutkan, seperti dewa atau iblis. Kita bahkan tidak melihat bagaimana dia bertindak, namun 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala, bersama dengan pasukan binatang eksotis mereka, semuanya meledak dan mati. Saudara Yang, kau bukan dari jalan Yunlong, jadi kau mungkin tidak memahami betapa menakutkannya 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala itu. Mereka adalah bandit terkenal di jalan Yunlong kita, masing-masing adalah pembangkit tenaga master bela diri yang memiliki tulang roh yang terkondensasi. Namun mereka mati begitu saja. Mengerikan, sungguh terlalu mengerikan. Itu adalah penindasan total pada tingkat kehidupan itu sendiri. Seandainya suatu hari nanti aku bisa sekuat leluhur itu, betapa indahnya itu. Tidak, bahkan jika aku hanya memiliki setengah, atau bahkan 10% dari kekuatannya, aku akan puas. Saudara Chu Xiong, ketekunan dapat menutupi kecerobohan. Selama kau tekun dan berlatih dengan sungguh-sungguh, kau pasti akan menjadi sekuat leluhur itu di masa depan dan mendominasi dunia. Sambil mengatakan ini, Yang Fan tahu dalam hatinya bahwa itu hanyalah kata-kata. Di dunia seniman bela diri, sumber daya adalah yang utama, dan yang kedua adalah bakat garis keturunan. Dengan garis keturunan tingkat 9 kelas atas milik Chu Xiong, jika dia tidak menemukan kesempatan yang menguntungkan, apalagi maju ke alam markis bela diri dan menjadi seorang patriark, bahkan memadatkan tulang spiritual dan melangkah ke alam master bela diri pun akan menjadi kemungkinan yang sangat kecil. Hehe, kakak Yang, aku akan menerima kata-kata baikmu. Chu Xiong cukup optimis dan tidak terlalu lama memikirkan masalah ini. Karena kakak Yang, kau baik-baik saja, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Tak lama kemudian, Chu Xiong keluar dari tenda Yang Fan. Sebagai pengawal keluarga Chu, ia dianggap sebagai tokoh tingkat menengah di seluruh kafilah, dan masih banyak hal yang menunggu untuk ia tangani.